Orang ini adalah hunter terkuat di dunia. Dia ada di sana untuk menerima sebuah penghargaan. Orang-orang di seluruh negeri menontonnya lewat TV. Bahkan kaosnya laku keras. Temannya menyuruh Kang untuk memberikan pidato yang manis. Kalau dia melakukannya, temannya itu akan memberinya hadiah spesial nanti malam. Semua orang paling penting hadir di sana. Lalu, hunter nomor 1 di dunia itu menghela napas dan berkata, "Aku tidak peduli dengan omong kosong ini. Yang kupedulikan hanyalah menghasilkan uang." Semua orang terkejut. Kang Yusung ingin hidup dengan caranya sendiri. Kalau itu melanggar aturan, dia tidak peduli harus melawan semua orang. Suatu hari, dunia yang damai berakhir. Setiap orang normal melihat jendela sistem muncul di depan mereka. Kemudian langit berubah menjadi merah. Menara-menara raksasa menutupi langit di seluruh dunia. Mereka melayang di angkasa dan dari dalamnya muncul berbagai macam makhluk. Semua monster itu mengincar manusia. Seekor orc hendak menyerang seorang gadis muda, mengancam akan merusak riasannya. Pada hari inilah muncul orang pertama yang memutuskan untuk melawan para monster. Umat manusia tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Jika dunia berubah menjadi permainan, mereka akan menjadi para player. Beberapa orang menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi orang lain sebanyak mungkin. Aturan baru dunia diumumkan. Semua menara harus dihancurkan sebelum retak, dan para monster di dalamnya berhasil kabur untuk menyerang planet ini. Para player terkuat dengan cepat menjadi terkenal karena kekuatan dan tekad mereka. Tetapi sekarang, pernyataan dari yang terkuat di antara mereka semua telah mengguncang dunia. Seng, protagonis, sedang di rumah, melihat apa yang orang-orang katakan tentangnya. Banyak dari mereka adalah penggemarnya dan tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal itu. Mereka bilang akan memboikotnya dan tidak akan membeli kaosnya lagi. Kang berjalan ke jendela dan melihat para wartawan memutuskan untuk berkemah di depan rumahnya. Kang memutuskan untuk keluar dan memberi mereka beberapa kata-kata motivasi. Dia memberitahu mereka untuk menyadari bahaya yang ada di dekat mereka. Tak seorang pun dari mereka yang mengerti maksudnya sampai sebuah getaran besar menjatuhkan mereka semua. Mereka melihat ke langit dan melihat menara-menara di atas kota. Saat keretakan menara mendekat, menara yang melayang itu semakin dekat ke tanah. Misinya sederhana, serang menara dan selamatkan dunia dari kehancuran. Hanya Kang Yusung yang tetap tenang. Dia hanya membagikan beberapa pamflet dan pergi. Tak lama kemudian, dia tiba di tempatnya. Tidak ada tikus di sini, pikirnya. Tepat seperti yang dia perkirakan, hari pertama musim baru berjalan dengan tenang. Sistem kemudian berbunyi. Sebagian besar monark sangat senang melihat kontraktor dari Clown Monarch. Iron Monarch tertawa terbahak-bahak, memberikan berkatnya kepada seseorang yang telah membuang pedangnya. Blizzard Monarch juga tertawa, memberikan berkatnya kepada orang yang membawa cermin, yang hanya mengangkat bahu, menyuruh mereka untuk terus tertawa. Sistemnya kemudian berbunyi lagi, kemampuan berpedangnya melonjak, dan keterampilan sihirnya juga meningkat. Ini bukanlah peningkatan acak. Semua ini memiliki arti, sama seperti saat di balai PBB. Dia di sini untuk mengambil hadiah dari makhluk-makhluk transenden ini, para monark yang suka menonton player sepertinya. Selanjutnya, sistemnya menyala. Golden Legends Monarch tertawa terbahak-bahak memberikan berkatnya kepada orang yang memilih legenda. Berkat khusus ini datang dengan banyak keuntungan. Kang Yusung menginginkan semua keuntungan itu sekarang juga. Sistemnya berbunyi, orang yang memilih legenda memiliki dampak besar pada geisha seorang player. Begitu saja, dia mendapatkan beberapa perlengkapan legendaris. Itu adalah jubah hitam dengan salib emas bernama Oriate Fanaticism yang memiliki statistik luar biasa. Kang sekarang memiliki item pertahanan legendaris, skill peringkat heroik, dan artefak peringkat heroik. Dia benar-benar siap untuk menyerbu menara. Tetapi kemudian sistemnya muncul dengan peringatan lain. Golden Legends Monarch baru saja mencabut berkatnya untuk orang yang memilih legenda. Sebaliknya, dia memberkati bisnis kaos Kang. Kang Yusung melangkah masuk ke dalam menara dan langsung berhadapan dengan musuh. Tempat ini dipenuhi dengan orc darah bulan. Misinya,
kalahkan bos orc. Sambil menunggu di lantai tertinggi, Kang bertanya-tanya apakah sekarang waktu yang tepat untuk mencoba skill peringkat heroiknya. Skillnya memiliki beberapa atribut yang luar biasa. Dia mengaktifkan Frozen Sword, meningkatkan kompatibilitas esnya lebih jauh lagi. Itu memicu efek tambahan, Cold Breath. Tang mengucapkan terima kasih singkat kepada Blizzard Monarch. Kemudian, dia melepaskan skill barunya. Badai es meletus darinya, menelan para orc dan membekukan kelompok besar dari mereka. Musuh benar-benar kalah jumlah, tetapi mereka tidak bisa melawan balik. Kang Yusung membekukan mereka semua dan terus maju. Sistemnya segera menampilkan hadiah. Dia benar-benar menghancurkan lantai pertama. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus menyelamatkan dunia lagi. Sistem mengumumkan lantai kedua. Kang Yusung tiba dan menemukan gerombolan orc besar sudah mendirikan kemah. Dia terkejut. Tiba-tiba, satu orc merasakannya. Mereka berteriak bahwa sang pejuang ada di sini dan akan membawa mereka ke Valhalla. Mereka siap bertarung dengan terhormat dan mati. Kang Yusung hanya menyuruh mereka menunggu karena dia akan mengirim mereka langsung ke surga. Beberapa saat kemudian, pertarungan benar-benar berakhir. Dia mencapai lantai 4, senang dengan semua kenaikan levelnya. Satu-satunya keluhannya, tidak ada tempat istirahat di antara lantai. Saat dia memikirkan ini, sebuah peringatan sistem muncul. Para penjaga Song of War menghalangi pintu masuk ruang bos. Kang Yusung berpikir ini sempurna. Ini adalah cara yang ideal untuk menarik semua orang untuk menghadapi monster elit. Dia benar, setelah sistemnya mengumumkan, Steel King telah memberkati para penjaga Song of War. Para orc merasakan peningkatan kekuatan ini dan menjadi bersemangat, berteriak bahwa Valhalla menanti mereka. Mereka ingin mengejar pejuang yang akan membawa mereka ke sana. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan darah dan baja. Semuanya untuk Steel King. Kang Yusung menyadari musuhnya, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Tapi dia tidak peduli, dia tetap menyerang. Di tengah pertarungan, dia melihat sesuatu yang baru. Satu musuh menyerangnya dengan amarah murni, memaksa Kang Yusung untuk mundur sejenak. Namun, dia terus bertarung tanpa henti. Tetapi kemudian, dia menyadari serangannya tidak cukup merusak. Ini pasti prajurit elit, yang berarti dia kebal terhadap es. Kang Yusung mundur untuk memikirkan kembali strateginya. Dia membutuhkan pukulan fatal, tetapi dia tidak memiliki skill yang tepat untuk itu sekarang. Dengan perlengkapan dan statistiknya saat ini, dia pada dasarnya berada di kelas semifinal. Puncaknya adalah Frozen Sword. Itu adalah skill peringkat heroik dan artefak heroik. Kang Yusung membuka inventarisnya. Dia tidak yakin bisa menangani penggunaan item ini, meskipun sistem memperingatkan ada resiko besar yang terlibat. Tetapi kemudian pesannya berubah, mengingatkannya bahwa mereka yang tidak bertindak tidak bisa pergi ke Valhalla. Tanpa ragu-ragu, musuh melemparkan kapak mereka. Kang Yusung memutuskan tidak ada waktu untuk ragu. Dia mengaktifkan artefaknya, Frozen Heart. Seketika itu juga, esensi sihir es yang kuat melonjak. Kartu skill yang dipakainya sekarang meningkatkan efek esnya. Kang tidak akan puas dengan sisa-sisa ketika dia bisa mendapatkan tambang emas item. Musuh-musuh berteriak bahwa perang adalah perang, menyerangnya dengan semua yang mereka miliki. Mereka tidak pernah menduga baju zirah esnya akan datang. Tidak hanya itu, serangannya menjadi jauh lebih kuat, membuatnya bisa menghancurkan musuh-musuhnya dan naik level pada saat yang bersamaan. Kang sekarang jauh lebih kuat. Dia menggunakan pedang esnya, menahan setiap serangan. Dia membekukan musuh di tengah pertarungan, bahkan menghancurkan beberapa senjata mereka. Dia menjadi tak kenal lelah, naik level dengan setiap pembunuhan. Para orc membenci ini. Mereka terus menyerang, tetapi Kang membalas dengan kekuatan penuh, melemparkan musuh jauh-jauh. Dia bahkan bisa memunculkan beberapa senjata es sekarang. Satu musuh menyadarinya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Kang menghabisinya. Kelincahannya luar biasa. Musuh hampir tidak melihatnya bergerak. Kang menyatakan lantai itu bersih, mengatakan bahwa statistiknya salah semua. Dengan hanya satu orc tersisa, dia memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir. Dia memusnahkan semua musuh dan naik level lagi.
Sistemnya memunculkan paket hadiah berisi kartu skill acak dan 1000 poin penaklukan. Dia memeriksa kartu baru itu, sebuah skill bernama Stealth. Dia tidak terlalu menyukainya, tetapi mengakui itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia memakainya dan efeknya langsung meningkat. Dia pindah ke lantai berikutnya dan menemukan seorang gadis terkejut. Dia masih hidup. Kang meminta maaf karena tidak mati. Tetapi gadis itu berkata itu bagus. Dia hanya bisa menjual barang jika dia hidup. Dia berada di belakang Mechanical Equipment King, sebuah mesin penjual otomatis. Dia menyuruhnya untuk menggunakan semua yang telah dia kumpulkan sebelum mati. Dia meminta untuk melihat daftar item. Gadis itu bersikeras kartu legendaris akan muncul jika dia membeli sebuah paket. Dia mengatakan padanya bahwa dia percaya padanya, tetapi pertama-tama membeli ramuan kecepatan dan ramuan api. Gadis itu terus mendesaknya untuk membeli paket kartu, tetapi Kang hanya mengabaikannya dan pergi. Dia mencapai lantai bos terakhir. Bos itu bertanya, apakah sudah waktunya untuk berperang, menyuruhnya untuk bertarung dengan terhormat dan mati. Bos itu menyerang Kang yang memasang perisai sihir. Kang bertanya-tanya, apakah dia tidak baru saja melawan para kurcaci dan orc selama ini? Kang melemparkan ramuan api, menelan musuh dalam api. Tapi itu tidak cukup. Bos itu lolos melalui api, tetapi Kang menyatakan itu belum berakhir. Dengan tebasan es dari pedangnya, dia menyerang, menembus tubuh bos dan membunuhnya dengan satu serangan. Kang membual bahwa berkatnya membuat bahkan skill dasar menjadi sangat kuat. Tapi kemudian dia menyadari, itu belum berakhir. Musuh itu berdiri lagi, dan sistemnya berbunyi, kemampuan berserk diaktifkan. Kang hanya mencibir, mengatakan permainannya terlalu mudah, tidak menyenangkan sama sekali. Bos terakhir kembali, berjanji untuk mengakhiri Kang, yang hanya membuat Kang semakin kesal dengan musuh yang gigih ini. Kang tahu bahwa shockwave saja bisa mematikan jika mengenai sasaran. Tapi itu jika yang besar. Musuh menyerang, tetapi Kang menghindarinya dengan kelincahan luar biasa. Bos itu tanpa henti mencoba mengenainya, tetapi Kang dengan mudah menghindari setiap serangan. Sementara itu, Kang diam-diam menghitung detik. Begitu penghitung waktu mentalnya mencapai 0, dia mengumumkan, sudah waktunya. Dia menenggak ramuan lain yang dibelinya sebelumnya dan benar-benar menghancurkan bos itu. Sistemnya langsung memberi selamat atas kemenangannya, memberinya satu paket kartu, dan mengakuinya sebagai yang pertama mengalahkan menara itu. Kang mengakui hampir menakutkan betapa lancarnya semua berjalan. Dia membuka hadiahnya, sudah menduga itu bukan hasil yang terbaik. Tetap saja, dia memeriksa kartu pertama, sangat umum, tepat seperti yang dia harapkan. Dia langsung menganggapnya sebagai sampah. Setelah beberapa saat, Kang melanjutkan ke menara para imp pemuja iblis. Musuh-musuh segera menyadarinya dan berkumpul, siap menyerang. Kang dengan tenang menunggu mereka semua mendekat dan menghantam mereka dengan serangan es besar, membekukan sebanyak mungkin. Dia bersenang-senang, sebagian besar hanya mencoba untuk menaikkan level skillnya. Dia dengan mudah membersihkan gelombang musuh ini dan kemudian gelombang baru dimulai. Kali ini bahkan lebih banyak impact muncul, tetapi Kang menganggapnya sama sekali tidak berarti. Kang memberitahu musuh-musuh bahwa dia akan melewati mereka semua tanpa kesulitan, dan dia menepati janjinya. Skill S-nya yang kuat dengan mudah mengalahkan setiap musuh. Tidak hanya itu, skill S-nya naik level dengan cepat. Kemudian, entah dari mana, sistemnya berbunyi, bos menara muncul. Bos imp sesat itu membual bahwa dia akan menghormati Raja Iblis dengan menumpahkan darah Kang. Pemimpin imp memerintahkan pengikut setianya untuk menyerbu Kang, tetapi mereka semua langsung dikalahkan. Sihir es Kang jauh lebih kuat dari apapun yang bisa mereka lemparkan padanya. Sistem Kang mengonfirmasi bahwa bos menara sekarang memiliki efek status dingin. Kang mengatakan, musuh ini muncul pada waktu yang tepat baginya untuk menguji sesuatu. Sistem ini mengungkapkan bonus. Efek penguatan Glacial Synergy telah meningkatkan jumlah dan jenis senjata es tambahan yang bisa dia ciptakan.
Ini berarti Ken sekarang bisa menciptakan lebih banyak senjata dingin daripada sebelumnya. Dia memutuskan untuk segera mencobanya, memunculkan rentetan tombak es dan meluncurkannya ke musuh yang tersisa. Para Im sudah dalam masalah, tetapi sekarang mereka hanyalah samsak beku yang tak berdaya. Kang tidak menunjukkan belas kasihan. Dia benar-benar membersihkan menara, mendapatkan beberapa bonus manis di sepanjang jalan. Salah satu bonusnya adalah tiket perlengkapan, tetapi itu cukup tidak berguna karena dia sudah memiliki item legendaris. Kang juga memperhatikan sesuatu yang keren. Pedang bekunya tetap kuat, tidak peduli menjadi berapa keping dia membaginya. Dengan 8 bilah, dia tidak merasa jauh berbeda untuk saat ini, tetapi kemudian sistem muncul memberitahunya untuk menyapa bayangannya. Ternyata, salah satu faksi menara sangat tertarik dengan penampilannya baru-baru ini. Sistem memberikan penjelasan lengkap tentang kelompok misterius ini, dan tak lama kemudian, dia bertemu dengan Dark Council. Kepala dewan itu mengenalinya. Dia bertanya apakah Kang ingin bertemu dengan bayangannya lagi dan bergabung dengan bisikan mereka. Kang berpikir ini terdengar cukup bagus. Dia memberitahu mereka bahwa dia ingin segera bergabung, tetapi ada banyak faksi lain di luar sana yang sangat ingin menjatuhkan Dark Council. Pemimpin itu menjawab bahwa selubung akan menutupi Kang juga dan bertanya apakah dia sudah melupakan kekuatan gelap. Kang dengan cepat berkata tidak mungkin. Dia hanya menyebutkannya karena dia tahu persis bagaimana kekuatan itu bekerja. Dia merasa kata-kata saja tidak akan memberinya apa yang diinginkan. Kang pun bergerak. Dia menuntut seekor Shadow Beast dan jika mereka bisa mengaturnya, sekalian saja berikan kartu kemampuan elemen gelap yang langka. Pemimpin bayangan memperingatkannya untuk tidak memanggil eksistensinya sendiri, karena sebagai manusia, waktunya di dunia ini hanya sekejap. Kang membalas dengan mengatakan tidak mungkin dia bisa bekerja sama dengan mereka. Dia sudah melakukan begitu banyak untuk semua orang, dan mereka bahkan tidak mau membalas budi. Dia menyatakan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tetapi pemimpin bayangan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dengan enggan, pemimpin itu menyetujui tuntutan Kang dan begitu saja sebuah pesan sistem muncul untuk Kang. Dia mendapatkan seekor Shadow Beast, ditambah pencapaian khusus karena mengadopsi seekor kucing dan 100.000 poin pencapaian yang keren. Kang hampir terbiasa dengan kejutan sistem yang liar ini, tapi tunggu dulu, itu baru salah satu tuntutannya. Dia masih menginginkan kartu skill bayangan yang langka itu. Begitu dia mendapatkan kartunya, Kang akhirnya setuju untuk bergabung dengan Dark Council. Afinitasnya dengan mereka langsung meroket. Meninggalkan dewan, dia mulai berpikir musim ini akan menjadi epic. Dia harus terus maju selagi semuanya berjalan lancar. Atau mungkin, hanya mungkin, dia harus berhenti sekarang selagi merasa luar biasa dan fokus pada pemulihan. Saat pikiran-pikiran ini berputar, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Kang menghela napas, sudah mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, segerombolan wartawan muncul, mengerumuninya untuk wawancara. Mereka sudah mendengar tentang pencapaian terbarunya, tetapi Kang benar-benar kelelahan, jadi dia hanya memberi mereka jawaban-jawaban yang tidak jelas. Para wartawan terus mendesak untuk mendapatkan informasi, menanyakan tentang tindakan terbarunya. Mereka bahkan menyebutkan bahwa persaingan musim ini sangat ketat. Kang kemudian bertanya berapa banyak orang yang sebenarnya terlibat. Wartawan memberitahunya bahwa ada 5 veteran dari Guild Partai Tiongkok yang dipimpin oleh Swordmaster. Tetapi 4 player tewas dalam serangan itu. Jadi Kang langsung membalas dengan mengatakan bahwa orang itu lebih terdengar seperti Shieldmaster karena dia menggunakan tameng manusia. Para wartawan bertanya-tanya apakah dia mencoba memprovokasi musuh dengan komentar seperti itu. Kang hanya bertanya berapa banyak orang yang dibawa oleh Swordmaster. Seseorang memberitahunya bahwa dia sendirian dan menyatakan bahwa sang pejuang pasti penuh energi sejak hari pertama. Tapi diam-diam dia berpikir, bodoh sekali terjun ke dalam persaingan begitu awal. Semua orang tahu Sang Sen sedang sibuk menimbun skill dan item terlebih dahulu. Ditambah lagi Sang Gravedigger bahkan belum bergabung dalam permainan. Dia fokus untuk mendapatkan item tingkat 4. Para wartawan meminta pendapatnya tentang semua ini.
Kang hanya mengatakan bahwa pejuang itu gila. Itu membuat mereka berpikir dia tidak berencana untuk bersaing melawan Swordmaster. Tapi kemudian dia menambahkan bahwa dia juga gila. Jika harus memilih antara menjadi orang gila yang menang atau kalah, dia lebih suka menjadi orang yang menang. Dia kemudian bertanya apakah ada yang bisa membantunya mencapai menara tingkat 5. Tak lama setelah itu, Kang mendapati dirinya sendirian. Dia bergumam. Hanya ada satu hal yang menghalanginya dari kemenangan gemilang. Dia memperhatikan banyak orang bertaruh padanya untuk menang. Bagi Kang ini bukan lagi sekedar pertarungan demi harga diri. Dia tahu Swordmaster mungkin sudah ada di dalam, siap bermain sungguhan. Kang memutuskan untuk memasuki menara. Sistem segera muncul dengan ringkasan misi. Kekaisaran Kavalis atau Kerajaan Rhodia. Kang harus bertarung untuk pihak manapun yang menurutnya lebih adil. Dia dengan cepat mengetahui bahwa kaum komunis sangat menyukai imperialisme. Bahkan jika dia harus memilih, dia akan tetap memilih kerajaan. Kenapa? Karena dalam permainan ini, pihak yang tidak diunggulkan selalu mendapatkan hadiah terbaik. Jadi dia memilih Kerajaan Rhodia dan langsung menuju air mancur istana. Ketika dia tiba, semua orang memperhatikan ada player baru dan sangat gembira. Mereka berteriak bahwa pengunjung itu ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Kang tidak senang dengan apa yang dilihatnya di ruang perencanaan strategis. Perlengkapan mereka memberitahunya bahwa pertempuran sudah dekat. Dia berjalan mendekat, bertanya siapa yang bertanggung jawab. Haning. Kemudian seorang pria melangkah maju, menyebut Kang kurang ajar. Dia menuntut jika Kang tidak bisa menghormati hukum kerajaan, terutama di depan Tuan Mutadusham, sang komandan, pewaris kerajaan, dan pemimpin dari Markisate Dusham. Kang segera bertanya kepada pemimpin itu, apakah mereka berharap untuk memenangkan pertempuran. Pemimpin itu dengan percaya diri menjawab ya, bahkan dengan sumber daya yang langka. Dia membual tentang kekuatan mentalnya sendiri, mengatakan itu tidak mengenal batas. Dia juga mengklaim bahwa para prajurit kerajaannya memiliki mentalitas tak terbatas dari ratusan orang biasa. Kang tidak tahan mendengar omong kosong seperti itu. Dia meninju pria itu, menyatakan bahwa dia yang akan memberi perintah mulai sekarang. Pria-pria lain tampak cukup puas dengan ini. Mereka tidak senang dengan pemimpin mereka sebelumnya. Setelah pertemuan itu, Kong telah merekrut sekitar 5.000 rakyat jelata untuk infanteri. Sekitar 900 dari rekrutan ini tahu cara menggunakan busur. Ini adalah perbedaan besar dibandingkan dengan tentara kekaisaran. Satu-satunya titik terang dalam kekacauan ini adalah bahwa di dunia ini tidak ada dendam atau sihir. Selain itu, Swordmaster bukan hanya seorang player yang mengandalkan kekuatan kasar. Dia adalah rasul dari Iron Monarch. Biasanya, seorang player standar hanya bisa berkontrak dengan satu monark. Hanya monark itu yang bisa memberi mereka hadiah. Tapi Kang itu spesial. Dia menerima hadiah dari beberapa monark. Semua berkat Clown Monarch yang telah mengubahnya menjadi tipe player yang unik ini. Seorang monark bisa memiliki banyak player, tetapi hanya satu player yang memegang gelar rasul. Player itu sangat disukai oleh monark mereka. Seorang monark akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu rasul mereka, tapi tentu saja selalu ada batasan. Untuk Swordmaster, kemampuan yang terkait dengan Iron Monarch tidak bisa digunakan sebagai serangan utamanya. Karena itu, Kang tidak berpikir pertarungan ini terlalu buruk, tetapi dia tahu para prajurit akan merasakan tekanan yang berbeda. Kau tidak pernah benar-benar tahu seberapa nyata dunia di dalam menara itu. Mustahil untuk mengetahui apakah orang-orang ini hidup atau hanya makhluk virtual yang ada di dalam menara. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Dia hanya perlu menemukan cara untuk meningkatkan moral para prajurit. Tepat sebelum pertempuran, pemimpin prajurit mengumumkan seorang pengunjung hebat telah datang ke Kerajaan Roya. Dia juga mengatakan Mutadusham diberhentikan sebagai komandan dan sang player sendiri sekarang akan memimpin mereka. Para prajurit dengan cepat menyadari pemimpin mereka yang tidak kompeten telah pergi. Mereka melihat ini sebagai pertanda yang sangat baik. Kabar ini saja sudah cukup untuk mengangkat semangat mereka, membuat Kang menyadari bahwa dia telah khawatir tanpa alasan. Tapi kemudian, dia memperhatikan perubahan dalam perilaku mereka.
Salah satu dari mereka melaporkan bahwa kekaisaran telah melancarkan serangan. Para pemanah segera bersiap untuk bertindak, meluncurkan panah mereka ke arah musuh. Seorang pemanah melaporkan bahwa serangan tentara kekaisaran kuat karena mereka berada di depan gerbang. Dia menambahkan bahwa menaklukkan mereka di sana akan mematahkan keuntungan musuh. Tang memutuskan Darth Beast terlalu berlebihan dan menyarankan untuk memanggilnya Blackie Faja. Berdiri di samping Blackie, dia menyuruh makhluk itu untuk menunjukkan kemampuannya. Musuh-musuh bertanya-tanya apa yang sedang mereka lihat. Mereka melihat sesuatu yang besar dan gelap di dinding kastil. Pemimpin mereka memperingatkan mereka untuk tidak merusak formasi. Tidak peduli apa yang terjadi, dia melihat ada yang aneh. Sebelum dia sempat bereaksi, Blackie melesat maju, menyergap musuh. Seluruh pasukan panik mencoba lari. Pemimpin mereka berteriak untuk melupakan kastil dan lari saja. Tapi sebelum ada yang bisa bergerak, semua orang membeku di tempat. Keneng mengatakan Blackie sangat lapar dan sudah waktunya untuk makan. Makhluk gelap itu kemudian melahap semua yang ada di jalurnya. Sementara itu, pasukan musuh yang tersisa terus melawan pasukan Roya dari dinding. Sang protagonis terus menyerang dari kejauhan. Kemudian dia menyadari Swordmaster bahkan tidak ada di sana. Dia menjelaskan bahwa seorang player yang menunjukkan diri membantu sekutu, tetapi juga mengungkapkan posisi mereka kepada musuh. Namun, ini bukan pertarungan sampai mati seperti permainan lainnya. Menara memiliki aturan. Kalah dalam pertarungan, dan kau hanya akan dikeluarkan membuat serangan itu gagal. Para player tidak bisa saling membunuh di dalam, tetapi menara itu sendiri bisa. Sang protagonis berpikir dia tidak akan mati, tetapi kalah tetap bukan pilihan. Dia mulai mencari tahu strategi lawannya. Sekutunya mendapatkan dorongan moral, tetapi itu tidak menjamin kemenangan. Waktu berlalu, pertarungan hampir berakhir, tetapi lawannya masih belum muncul. Sang protagonis bertanya-tanya apakah musuh hanya akan muncul setelah semua orang mati. Kemudian sesuatu yang liar terjadi. Pedang para prajurit yang gugur mulai bergerak sendiri. Pasukan Roy bingung, tetapi sang protagonis langsung tahu. Dia menyatakan ini adalah gerakan player lawan. Bertanya-tanya bagaimana mereka mendapatkan kartu skill peringkat heroik. Dia menebak itu mungkin murni keberuntungan atau mungkin sang monark sendiri yang memberikan kekuatan ini kepada musuh. Kang diserang tetapi dengan mudah menghindar. Dia merasa lawannya telah mempersiapkan ini selama ini. Tapi Kang berkata, dia juga tidak hanya duduk-duduk menunggu diserang. Dia menambahkan bahwa sekarang sudah terlambat bagi lawannya karena peningkatan levelnya sendiri sudah selesai. Tiba-tiba, lebih banyak tentara musuh muncul dan sang protagonis menyadari mereka semua mengincarnya. Medan perang benar-benar telah menjadi sebuah permainan. Tapi dia menyatakan ini tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Dia juga menunjukkan bahwa semakin banyak pedang, semakin tidak presisi manipulasinya. Kang memanggil perisai sihir, melindunginya dari bilah-bilah yang datang. Dia memperingatkan bahwa jika musuh ingin menang, mereka harus berusaha lebih keras dari itu. Selanjutnya, dia melihat sesuatu datang lurus ke arahnya. Dia dengan cepat menyadari lawan utamanya akhirnya tiba. Sistem kemudian membunyikan peringatan. Perisai malaikat agung baru saja memantulkan serangan musuh. Pantulan itu menciptakan ledakan cahaya yang menyilaukan bagi musuh dan perisai itu hancur. Kang, sang protagonis, bertanya dengan sarkastis apakah lawannya benar-benar berpikir dia bisa mengambil alih benteng hanya dengan manipulasi pedang. Lawan tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia hanya bertanya kepada Kang apa arti sebenarnya dari kemenangan di menara ini. Lawan menyatakan bahwa bahkan jika benteng jatuh dan semua orang di kerajaan mati, kekaisaran tidak bisa benar-benar menang kecuali dia mengalahkan Kang. Kang menunjukkan bahwa lawannya tahu ini sejak awal tetapi tetap memilih jalan ini. Jadi, Kang bertanya padanya apakah dia jujur percaya bisa menang. Lawannya dengan tegas setuju, mengklaim seorang player adalah pahlawan dan tugas seorang pahlawan adalah melindungi dunia. Dia berpendapat bahwa seorang penindas yang mengabaikan tugas ini tidak pantas menjadi pahlawan. Raja Kang memuji kata-kata penuh semangat lawannya.
Kemudian, dia bertanya, apakah ini berarti anggota guildnya sendiri bukan bagian dari dunia yang diklaim dilindungi oleh lawannya? Lawan sangat marah. Dia menggeram bahwa Kang tidak akan mendapatkan kematian yang indah. Kang dengan tenang menjawab bahwa dia berencana untuk hidup lebih lama, bertanya-tanya mengapa lawannya begitu marah. Duel langsung mereka dimulai saat itu juga, dengan Kang menyerang dengan semua yang dia miliki. Kang menyatakan bakat lawannya lemah dan belum selesai. Lawan tiba-tiba menyadari Kang tidak bertarung sendirian. Setelah menyaksikan Dark Beast milik Dodge, dia menyatakan bahwa para monark sedang menonton. Dia tahu Kang tidak cukup bodoh untuk menahan diri dan tidak berjuang untuk kemenangan. Kang mengatakan itu tidak seperti yang dipikirkan lawannya. Dia bertanya, mengapa semua harus seperti ini? Lawannya balas membentak, menyebut Kang tidak mulia, dan menuduhnya menggunakan kata-kata untuk mengeksploitasi kelemahan psikologis. Kang dengan cepat menyadari kata-katanya sama sekali diabaikan. Lawan melihat Kang pergi dan menuntut untuk tahu apa yang sedang dilakukannya. Kemudian sebuah kesadaran yang mengerikan menghantamnya. Tindakan Kang sejak awal. Pengungkapan langsung kehadirannya tidak seperti sikap diam-diam lawan, bukan untuk menginspirasi sekutunya. Itu untuk memancing keluar setiap musuh. Putus asa, sang lawan mencoba mengejar Kang, panik untuk menghentikan apapun yang direncanakannya. Sementara itu, di ruang komando Angkatan Darat Kekaisaran, perwira yang bertanggung jawab dengan panik membahas cara menghentikan monster yang mereka hadapi. Dia menjadi marah, menuntut tindakan. Anak buahnya mencoba menenangkannya, tetapi sudah terlambat. Kang muncul di sana. Kang mengumumkan bahwa memenangkan permainan tidak terbatas hanya pada satu strategi. Para prajurit tercengang melihat seorang player berdiri di hadapan mereka, bertanya-tanya apakah dewa mereka telah meninggalkan mereka. Mereka tahu tugas mereka adalah melindungi Adipati Barmit, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Kang menebas mereka semua dengan kecepatan yang mudah sampai sosok baru melangkah maju. Player saingan itu menyaksikan saat Kang dengan mudah mengalahkan tentara kekaisaran. Dia benar-benar benci dengan apa yang dilihatnya. Kang berkomentar bahwa lawannya seharusnya melucuti para perwira dan menyembunyikan mereka di antara tentara biasa. Dia memberitahu lawannya bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menghentikan laju kekaisaran. Tentunya lawannya sudah tahu itu. Saingan Kang benar-benar kehilangan kendali. Sementara itu, sistem Kang muncul. Dikatakan bahwa pengepungan istana sudah selesai. Semua pemimpin utama tewas, dan sisa pasukan musuh melarikan diri. Saingannya masih ingin balas dendam, tetapi Kang hanya peduli pada hadiah misinya. Sistemnya memunculkan pilihannya. Kang dengan mengejek berterima kasih kepada lawannya atas kesempatan itu. Dia benar-benar mencemooh orang itu. Bahkan ketika saingannya bersumpah akan membalas dendam, Kang hanya menginginkan hadiahnya. Dia memilih manipulasi pedang yang memberikan sinergi baja. Kekuatan ini meningkatkan semua kartu dan skill atribut logam. Musuhnya berteriak bahwa ini belum berakhir. Kang sama sekali tidak peduli. Kang hanya keluar, meninggalkan saingannya untuk mengoceh sendiri. Kembali ke dunia nyata, Kang tidak terlihat begitu bahagia. Seorang monark bertanya kepadanya melalui sistemnya, apakah dia ingin menjadi seorang pahlawan. Kang menyadari dia selalu memimpikan ini. Pada saat ini, dia selalu membuat pilihan yang sama. Monark itu memperingatkannya bahwa dia akan menjadi pahlawan di antara para pahlawan, tetapi tidak ada yang akan pernah mengerti dirinya. Selama sisa hidupnya, dia juga akan menjadi bahan lelucon dan tertawaan total. Monark itu berkata, dia tidak akan pernah menemukan hal yang begitu tragis dan komedi di tempat lain. Kang tahu mimpi ini telah berulang berkali-kali. Monark ini, yang dikenal sebagai badut, membuat kesepakatan dengan Kang. Sejak saat itu, hidupnya berjalan persis seperti yang diperkirakan. Keesokan harinya, Kang bangun karena teleponnya berdering. Dia memeriksa teleponnya dan melihat dia melewatkan 4 panggilan. Ditambah lagi seseorang sudah menggedor pintunya.
Kang bertanya-tanya mengapa mimpinya terasa begitu nyata. Sekarang dia bertanya-tanya tentang semua keributan ini begitu pagi. Dia membuka pintu dan melihat manajer umum. Kang bertanya apa yang dilakukan orang penting sepertinya di sini. Ini adalah Park Tae-sik atau Master Park. Dia memberitahu Kang bahwa dia terlalu sombong hanya karena dia sedikit keras padanya. Park adalah player peringkat 30 teratas yang membuat kesepakatan dengan monark para pembunuh. Semua orang mengenalnya sebagai pedang mematikan. Dia juga manajer umum Badan Intelijen Nasional yang menerima perintah langsung dari Gedung Biru. Kang melihatnya dari dekat. Dia mengatakan manajer itu terlihat lelah dan bertanya apakah dia juga harus berlarian pada hari pertama. Park mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya waktu untuk itu. Park menjelaskan bahwa sejak hari pertama musim ini, para penghasut perang di seluruh dunia menempatkan para player di garis depan. Mereka menciptakan gelombang kehancuran. Dia juga bertanya pada Kang mengapa dia tidak menjawab teleponnya padahal matahari sudah terbit cukup lama. Kang hanya menjawab dia sedang tidur. Park dengan cepat menunjukkan betapa berantakannya hidup Kang. Ironisnya, Park kemudian tersandung sampah dan jatuh. Dia marah dan menyuruh Kang untuk membersihkan dirinya daripada hanya menjual kaos Raja Pahlawan. Kang merasa sedikit malu. Park bercanda bahwa dengan gaya hidup Kang, dia lebih terlihat seperti anak kegelapan. Park juga bertanya-tanya mengapa Kang masih makan di restoran lokal yang sama 3 kali sehari, terutama karena dia sudah menghasilkan banyak uang. Kang hanya berkata dia menyukai makanan di sana. Park berkata itu membuatnya ingin mencoba makanan itu suatu hari nanti. Kang kemudian mulai memikirkan sejarahnya dengan sang manajer, sebuah cerita yang sudah berlangsung lama, bahkan sebelum dunia berubah menjadi sebuah permainan. Kang sudah menjadi player terkenal pada usia 15 tahun. Kafe internet lokal tempat Kang menghabiskan seluruh waktunya melihat semua keahliannya yang luar biasa. Manajer di sana, Park Tae-sik, menganggap Kang luar biasa. Dia bahkan menyuruh Kang untuk menjadi profesional. Kang saat itu hanya bermain untuk bersenang-senang, tetapi manajer itu meyakinkan orang tuanya. Dia menawarkan untuk membimbing Kang dan membantunya mengembangkan bakatnya. Kemudian, ketika Kang berusia 18 tahun, dia siap untuk debut resminya. Tetapi sebelum itu bisa terjadi, musim pertama tiba, akhir dari kedamaian. Bersamaan dengan itu, datanglah retakan menara pertama yang harus mereka hadapi. Kang, sama seperti semua orang, ketakutan. Dia melihat kengerian itu secara langsung dan hampir mati hari itu karena salah satu makhluk. Tetapi untungnya ada seseorang di sana untuknya. Manajer Park muncul dan bertarung untuk Kang. Dia mengalahkan makhluk itu, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri bersama. Tetapi bagi Kang, kehilangannya sangat besar. Pada hari yang sama, dia kehilangan orang tuanya. Sendirian di dunia, Kang merasa benar-benar tersesat. Manajer Park menjadi satu-satunya pahlawannya. Begitulah persahabatan mendalam mereka dimulai dan berlangsung hingga hari ini kembali ke masa sekarang. Kang bertanya apa yang diinginkan Park di rumahnya. Park memberitahunya bahwa dia ada di sana karena asosiasi. Kang kemudian bertanya apakah asosiasi masih menginginkannya untuk sesuatu. KARCE atau Asosiasi Player Korea adalah satu-satunya guild di seluruh negara. Ini adalah kekuatan absolut yang mengelola semua player. Park bertanya pada Kang apakah dia tahu tentang akademi player yang dibangun asosiasi musim lalu. Kang kemudian bertanya apakah yang dimaksud Park adalah pabrik budak. Park mengkonfirmasinya. Dia mengatakan ujian kelulusan pertama akan berlangsung dalam waktu sekitar seminggu. Mereka ingin Kang ada di sana. Park berasumsi Kang tidak akan pergi, hanya mengatakan padanya untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal ini. Yang mengejutkannya, Kang mengatakan dia akan hadir. Dia ingin memeriksa para player baru, masa depan bangsa. Tapi dia punya syarat. Kang menuntut asosiasi mengubah ujian menjadi pukul 5 pagi keesokan harinya. Keesokan harinya, dengan hanya 5 menit tersisa sebelum ujian, akademi sudah penuh dengan peserta. Seorang peserta mengenali Kang dan menyadari dia ada di sana untuk menilai mereka. Seorang siswa lain mencibir, mengira semua orang akan lulus.
Dia hanya benci harus bangun pagi, menyebut Kang sombong karena memilih waktu yang konyol. Tak lama kemudian, Presiden ACGA bertanya pada Kang apa pendapatnya tentang murid-muridnya. Kang menyatakan mereka telah dimanjakan sejak awal. Lee Sun-go terlihat sedikit malu, tetapi dengan sopan meminta Kang untuk mengevaluasi murid-muridnya dengan hati-hati. Kang hanya mengulangi bahwa kondisinya persis seperti yang dia nyatakan. Dengan itu, Kang setuju untuk menguji kekuatan para pemula ini. Ini berarti keputusan kelulusan akhir sepenuhnya terserah padanya. Bahkan merasakan sikap superior Kang, Presiden setuju untuk membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Presiden berpikir rencananya sempurna. Ini masih awal musim dan para siswa berbakat. Tidak mungkin bahkan Raja Pahlawan Kang yang heroik bisa mengacaukan ini. Tapi kemudian pikiran Lisa Nongo benar-benar berubah. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri para siswa yang dia yakini hebat dihancurkan habis-habisan oleh Kang. Setelah mengalahkan semua orang, Kang berdiri di depan seorang gadis tak berdaya yang sudah menangis karena kegagalannya. Tapi kemudian Kang memberitahunya bahwa dia lulus. Gadis itu terkejut, bertanya bagaimana. Kang menjawab, itu murni keberuntungan. Dia menjelaskan bahwa dia adalah yang paling beruntung dari 12 orang itu, satu-satunya yang tersisa. Dia menyuruhnya untuk selalu ingat bahwa bagi seorang player, keberuntungan adalah segalanya. Kemudian dia menyatakan, untuk saat ini itu saja. Dia mengucapkan selamat atas kelulusannya dan memerintahkan mereka untuk mematikan kamera. Tiba-tiba direktur yang marah menerobos masuk menuntut penjelasan. Kang hanya mengejutkannya, mengungkapkan bahwa dia tahu niat direktur sejak awal. Kang menjelaskan bahwa setiap siswa di sini memiliki hubungan dengan eksekutif asosiasi atau memiliki koneksi yang kuat. Itulah mengapa dia menyimpulkan bahwa dia dipanggil untuk menguji kemajuan mereka dan mengumpulkan data. Kang mengungkapkan tujuan sebenarnya sang direktur. Dia ingin meluluskan para ranker yang gagal dan menggunakan mereka sebagai anjing pemburu pribadinya. Kang mengecam seluruh organisasi, menyebut mereka busuk. Ini benar-benar membuat presiden kesal. Lee Sin-ongo balas membentak, bertanya apa yang mungkin dimengerti oleh anak sombong seperti Kang. Dia mengatakan, Kang bukanlah pahlawan hanya karena orang-orang memanggilnya begitu. Dia berpendapat bahwa para player hanyalah senjata untuk negara mereka di Korea dan di tempat lain. Apa yang sebenarnya mereka butuhkan di dunia baru ini, tegasnya, adalah seorang pahlawan perang. Presiden menuntut agar Kang memahami posisi mereka dan bekerja sama. Kang hanya mengabaikan mereka, berpikir mereka benar-benar idiot yang tidak mengerti. Kemudian, seseorang bergegas menghampiri presiden dengan berita mendesak. Ketika Lee Sin-ongo mendengar apa itu, dia panik. Kang, bagaimanapun, hanya menyeringai mengatakan Akademi Player akan ditutup hampir setahun setelah dibuka. Sebuah video telah bocor yang menunjukkan rahasia kotor organisasi itu, mengungkapkan bahwa Kepala Divisi Intelijen Nasional mendukungnya. Itulah cara dia mendapatkan rekaman itu. Sekarang, reputasi presiden hancur berantakan. Lee Sin-ongo benar-benar marah pada Kang. Kang menggunakan skill provokasinya, semakin memancing emosi presiden. Sistemnya kemudian memberinya peringatan. Sang Bahdut sangat senang dengan tindakan Kang dan telah memutuskan untuk memberinya hadiah. Setelah itu, Kang keluar. Di luar, Kang berterima kasih pada kontaknya. Dia bertanya, apakah benar-benar tidak apa-apa bagi organisasi intelijen nasional untuk menghantam asosiasi sekeras ini? Kontaknya mengkonfirmasi hal itu, menjelaskan bahwa pemerintah juga tidak menyukai asosiasi tersebut. Temannya menambahkan bahwa pemerintah dan asosiasi selalu berselisih. Kang menyukai drama ini. Dia menyuruh temannya untuk mengantarnya ke menara tingkat 5. Beberapa saat kemudian Kang tiba. Sistemnya memperingatkannya bahwa perjalanan gurun yang panas dan dingin menanti. Dalam sekejap dia diteleportasi ke lokasi misi. Di sana, makhluk-makhluk jahat sedang mengoyak penduduk setempat. Kang melihat ini dan mencatat bahwa para player selalu muncul tepat pada waktunya di dalam domain menara. Begitulah cara mereka menjadi penyelamat.
Kemunculan mereka yang tiba-tiba membuat mereka tampak lebih legendaris bagi penduduk setempat. Kang masuk dengan menghancurkan musuh-musuh seketika. Penduduk asli melihatnya sebagai satu-satunya harapan mereka. Dia memberitahu mereka bahwa mereka bisa memanggilnya apa saja. Para penduduk desa melihat Kang sebagai seorang pendeta cahaya, seorang utusan ilahi yang membawa mereka harapan. Tetapi Kang tidak bisa menghilangkan perasaan buruk tentang semua ini. Kang kemudian bertanya, apakah ada ancaman lain selain monster-monster ini? Yang lain meyakinkannya bahwa mereka berada di wilayah kerajaan ilahi, sehingga tidak perlu khawatir tentang para bidat. Tetapi kemudian mereka mengungkapkan akan memakan waktu 3 hari untuk mencapai tujuan mereka. Tang jelas tidak senang dengan ini. Dia menyesal terburu-buru masuk tanpa istirahat lebih. Namun, dia menyuruh semua orang untuk tidur. Dia akan menangani monster apapun, tidak masalah. Para pria berterima kasih padanya karena berjaga. Kang mengenakan kalung vitalitasnya untuk meningkatkan pemulihan hidupnya. Dia juga memutuskan untuk membuka hadiah dari monarknya. Di dalamnya, dia menemukan batu grove peringkat superior. Dia sebenarnya terkesan, mengatakan akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang layak, tetapi dia merasa tidak akan membutuhkannya sekarang dan menyimpannya untuk nanti. Tiba-tiba kalajengking raksasa mulai menuju ke arahnya. Saatnya memanggil Blackie, makhluk gelapnya melompat ke dalam pertarungan. Kang merasa seluruh situasi ini menjengkelkan, tetapi dia tahu dia tidak bisa membiarkan familiarnya melakukan semua pekerjaan. Jadi, dia menyerang dari kejauhan menggunakan pedangnya yang bergerak dengan pikirannya. Dia menyadari betapa sangat bergunanya kemampuan ini. Setelah mengalahkan kalajengking, Kang naik level, bahkan kartu skill manipulasi pedangnya mendapatkan peningkatan. Tapi tunggu, ini belum berakhir. Lebih banyak musuh muncul, seekor predator pasir dewasa. Kali ini, Kang menyadari dia tidak akan tidur malam ini. Namun, dia tidak takut, percaya pada Blackie untuk menanganinya, sementara makhluk gelapnya melakukan pekerjaan berat. Kang menghujani serangan dari jauh dengan senjata yang dikendalikan pikirannya, menembus cacing raksasa dari setiap sudut. Kang hampir tidak bergerak sedikit pun. Senjatanya melakukan semua pekerjaan untuknya. Dia menghabisi predator itu dengan mudah menggunakan kemampuan esnya. Ini juga menaikkan level sifat esnya. Saat fajar menyingsing, mereka akhirnya memulai perjalanan mereka ke tujuan. Kang melihat sekelompok kesatria dan bertanya-tanya apakah mereka sekutu. Salah satu pria menjelaskan bahwa ini adalah para pejuang pemberani yang melayani Dewa Cahaya. Kang segera bertanya mengapa mereka tidak membantu tadi malam. Sekutunya dengan cepat menjelaskan bahwa para kesatria ini memprioritaskan barang-barang mereka. Mereka menjaga gerobak itu dengan nyawa mereka, apapun yang terjadi. Tang kemudian bertanya tentang faksi para ksatria. Sekutunya mengatakan mereka adalah ksatria terhormat dari Ordo Salib Berdarah. Kang membalas dengan sarkastis, bertanya-tanya apakah mereka memiliki anak sapi emas atau sesuatu yang sangat penting yang tersembunyi di dalam kereta itu. Pemimpin ksatria itu memberitahu Kang untuk melupakan kereta itu. Dia harus fokus hanya pada tugas yang diberikan padanya. Kang langsung menyadari ini adalah para kesatria yang menggunakan skill aura hati. Mereka bahkan berhasil melibatkan Rasul Cahaya. Ini hanya membuat Kang semakin penasaran tentang apa yang ada di dalam kereta itu. Dia mencoba membayangkan apa yang bisa begitu sangat berharga. Salah satu sekutunya terlihat cukup malu dengan sikap berani Kang, tetapi Kang tiba-tiba menariknya mendekat. Dia melihat panah yang datang. Kang kemudian berteriak agar semua orang merunduk kecuali mereka ingin mati. Panah mulai menghujani saat mereka semua berebut untuk berlindung. Seorang sekutu berteriak tentang diserang oleh para bidat. Dia tidak percaya mereka berani memasuki wilayah kerajaan ilahi. Musuh terus maju. Kang memperhatikan, bertanya-tanya bagaimana para kesatria berencana untuk bereaksi. Pemimpin kesatria berteriak pada anak buahnya untuk tidak membiarkan barang-barang mereka jatuh ke tangan musuh, apapun yang terjadi. Dia memerintahkan mereka untuk mengaktifkan perisai aura mereka. Kang langsung menyadari para kesatria ini tidak peduli dengan rekan-rekan mereka sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah melindungi apa yang disebut anak sapi emas itu.
Tepat pada saat itu, sebuah peringatan sistem muncul untuk Kang. Lindungi karavan dan angkut barang-barang dengan aman. Kang bersiap-siap untuk bertarung, melancarkan serangan dari kejauhan. Salah satu bidat mencibir, mengatakan serangan itu tidak bisa mencapai mereka. Tetapi kemudian dia menyadari Kang bahkan tidak membidiknya. Tiba-tiba sebuah serangan meledak dari tanah, menjatuhkan bidat itu dari kudanya. Hal berikutnya yang mereka tahu, Kang muncul tepat di atas mereka. Tetapi tepat saat Kang hendak menyerang, dia melihat sesuatu yang aneh di wajah musuh. Itu adalah elf gurun. Ini langsung mengubah rencana Kang. Alih-alih menyerang, dia memutuskan untuk melindungi para elf. Tetapi bantuannya tidak disambut baik. Elf yang jatuh itu segera bangkit mencoba menyerang Kang. Kang dengan mudah membela diri. Sambil melakukannya, dia bertanya pada elf itu apa yang ada di dalam karavan. Elf itu jelas mengira Kang mencoba menipunya dan menolak untuk menjawab. Dia kemudian berteriak kepada teman-temannya untuk tidak mendengarkan Kang, menyuruh mereka untuk menembak tanpa ampun. Segera elf lain melepaskan rentetan panah, tetapi Kang memasang perisai magis yang melindungi dirinya dan elf itu. Lawannya menyatakan bahwa bahkan jika ditangkap, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kang memberitahunya untuk tidak khawatir tentang itu. Dia hanya perlu tahu apa yang ada di karavan. Informasi itu akan membantunya memutuskan pihak mana yang akan diambil. Kang tidak main-main. Dia memberitahu mereka bahwa dia belum memusnahkan mereka hanya karena dia memilih untuk tidak melakukannya. Tidak akan sulit sama sekali untuk membuktikannya. Dia melepaskan pertunjukan kekuatan cepat yang membuat setiap elf benar-benar tercengang. Dia memperingatkan mereka, gerakan satu jari saja dan mereka semua akan mati. Dia kemudian menekan mereka lagi tentang isi karavan. Saat itulah elf itu mengungkapkan kebenarannya. Tidak ada barang tetapi putri Syria sendiri. Menyadari sang putri diculik, Kang memerintahkan elf itu untuk kembali dan menyebarkan berita bahwa dia akan memberi mereka bantuan khusus dan membiarkan semua orang hidup. Elf itu ragu-ragu, jadi Kang memberikan peringatan terakhir, mundur sekarang atau semua orang mati di tempat. Elf dan sekutunya dengan cepat bangkit dan pergi. Segera, seorang kesatria melangkah maju dan mempertanyakan mengapa Kang membiarkan musuh mereka melarikan diri. Kang hanya menjawab, dia perlu memastikan sesuatu terlebih dahulu. Kemudian, mengabaikan kata-kata kesatria sebelumnya, dia langsung menuju ke kereta. Seketika, sebuah pedang diarahkan padanya. Kesatria itu menyatakan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan Rasul Cahaya, yang boleh mendekati karavan. Kang merespons dengan memanggil makhluk gelapnya, memperingatkan kesatria itu untuk mundur selagi dia masih punya kesempatan. Ini membersihkan jalannya. Dia mencapai karavan, membuka pintu, dan bertanya kepada orang di dalam apakah mereka membutuhkan bantuan. Di dalam dia menemukan putri elf itu sendiri, Syria, putri kerajaan Ayub. Dia jauh dari rasa terima kasih, menyatakan dia tidak membutuhkan simpati seorang bidat. Segera sistem Kang berbunyi, memperingatkannya tentang mengabaikan tugasnya, menandakan bahwa Monarch of Light sedang mengawasi setiap gerakannya. Kang hanya menyatakan dia tidak punya pilihan lain. Dia terang-terangan menentang sistem dan menghancurkan rantai yang menahan sang putri. Langkah berani ini memberinya sebuah prestasi tersembunyi dan 300.000 poin penaklukan yang sangat besar. Tapi ada syaratnya. Tujuan menara langsung diperbarui dan tingkat kesulitan misi meroket. Raja menyatakan permainan sudah berakhir, menambahkan bahwa kebebasan terasa luar biasa. Sistemnya bagaimanapun membalas, bersumpah dia akan membayar karena menantang cahaya. Itu memperingatkannya bahwa salah satu kekuatan menara sendiri sekarang telah berbalik melawannya. Tiba-tiba, para penjaga cahaya muncul di langit, siap melakukan perintah Monarch of Light. Di darat, pemimpin kesatria menyatakan bahwa Rasul Cahaya telah rusak.
Dia tidak peduli jika Kang adalah seorang pengunjung. Dia sekarang adalah seorang bidat yang telah menentang cahaya. Kang mencibir, mengatakan para kesatria hanya bertingkah keras karena mereka mendapat dukungan. Dia meyakinkan sang putri untuk tidak khawatir karena dia juga punya dukungan. Sistemnya langsung mengonfirmasinya, mengumumkan bahwa dia telah mendapatkan dukungan dari Monarch of Shadows atas pilihannya. Sekarang cahaya akan memudar dan kegelapan akan menyebar. Dan tunggu, masih ada lagi. Dark Council menjatuhkan tirai buff kegelapan absolut. Benda ini mengacaukan semua penglihatan malam. Segalanya terdistorsi oleh tirai gelap yang menutupi seluruh area. Tang tahu mengambil pihak ini akan membawa hadiah yang lebih baik daripada jika dia hanya tetap berada di pihak cahaya. Sekarang para kesatria tidak bisa melihat serangan yang datang dari kegelapan. Mereka dijatuhkan satu persatu, jauh di atas para bentara Monarch of Light tidak bisa berbuat apa-apa, sampai salah satu dari mereka membuka jalan dengan cahaya. Akhirnya mereka bisa melihat apa yang terjadi di bawah, menyaksikan kekalahan telak para kesatria oleh kegelapan. Mereka marah tentang siapa yang menyebabkan semua kekacauan ini. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, Kang menyerang mereka tanpa berpikir dua kali. Para bentara tidak percaya seorang manusia berani melakukan hal seperti itu. Sistem Kang kemudian memberitahunya bahwa para penjaga cahaya sekarang memiliki permusuhan yang tidak dapat diubah terhadapnya. Sisi baiknya, persahabatannya dengan faksi Dark Council telah meningkat secara signifikan. Kang naik level dan kekuatan gelapnya semakin kuat. Kemudian sistemnya muncul dengan peringatan lain yang mengklaim bahwa banyak faksi di seluruh menara sekarang mengamati setiap gerakannya. Ini adalah pengingat bahwa dunia menara dan dunia di dalamnya tidak sama. Untuk menjelaskan, kelompok seperti kesatria salib berdarah dan para elf gurun adalah makhluk di dalam menara, bagian dari dunia internalnya. Tetapi para monark dan faksi mereka ada di alam yang lebih tinggi, yaitu dunia menara itu sendiri. Seorang player bertindak sebagai agen antara dua dunia ini, hampir seperti pasukan monark yang secara langsung ikut campur. Namun, para player bukanlah boneka belaka yang mengikuti perintah monark. Para player yang memahami hal-hal di luar teks permainan dapat membuat keputusan yang benar-benar imajinatif di dalam menara, seperti Kang yang memperkirakan hadiah yang lebih baik dengan bergabung dengan Dark Council dan melawan cahaya. Jika kau punya ide, kau tidak boleh ragu untuk melaksanakannya. Bahkan para monark sendiri terikat oleh aturan dan batasan. Jadi tidak peduli seberapa besar para utusan cahaya membenci Kang karena menentang monark mereka, mereka tidak bisa mengubah keadaan. Ini adalah menara tingkat 5, jadi tidak ada malaikat di atas peringkat 8 yang bisa turun dari surga. Ini adalah aturan menara. Itulah sebabnya hanya para bentara yang hadir yang menyerang Kang. Tapi dengan semua kegelapan, penglihatan para bentara tidak jelas. Serangan mereka justru mengenai kesatria sekutu mereka sendiri. Kang mengira mereka tidak peduli dengan sekutu mereka, mengingat para pengikut cahaya juga tidak jauh berbeda. Bagi Kang, akhir bagi mereka ini masuk akal. Kemudian, Kang mengumumkan bahwa penglihatannya tiba-tiba menjadi sangat jernih. Kang berpikir kekuatan buff itu luar biasa, tetapi musuh masih cukup kuat. Dia menyadari dia perlu melakukan sesuatu dengan cepat sebelum terlambat. Jadi, Kang dengan cepat pergi ke sang putri dan menariknya keluar dari zona perang. Selanjutnya, dia memanggil Blackie dan memberinya hadiah yang dia terima sebelumnya, menyuruhnya untuk membantu melindungi sang putri. Dia kemudian menggunakan batu pertumbuhan peringkat lebih tinggi pada Blackie, semakin meningkatkan kekuatan makhluk gelap itu. Sang putri melihat serangan datang dan memperingatkan Kang, tapi Kang tidak perlu melakukan apa-apa. Tanpa disadari sang putri, makhluk gelap itu sudah melindunginya. Ia menyerap serangan langit yang datang dan memantulkannya kembali. Kang berpikir ini hebat, strateginya berhasil dengan sempurna. Musuh di sisi lain hanya mencibir, mengklaim itu sia-sia, dan bahwa pedang-pedang ini tidak mungkin mengenai mereka. Kang hanya mengabaikan mereka dan maju. Para bentara cahaya bersiap-siap untuk ronde berikutnya. Salah satunya bahkan terjun untuk pertarungan jarak dekat dengan Kang. Kang mencoba serangan diam-diam dari belakang,
tetapi musuhnya terlalu cepat, menghindar tepat pada waktunya. Ini memaksa Kang untuk mengubah strateginya. Kang menyadari bahwa maju secara langsung membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia bertanya-tanya apakah terus bergerak bahkan membantunya. Setelah terkena pukulan, Kang melihat pertarungan ini lebih sulit dari yang dia kira. Dia bingung dengan kecepatan mereka, bahkan dengan debuff mereka. Tidak ada pilihan selain terus bertarung. Tetapi kemudian sesaat teralihkan perhatian dan musuh mendaratkan pukulan telak. Dia merasa semua terbang-terbang ini sangat mengganggu. Kang hanya ingin menghabisi semua orang sekaligus. Jadi dia mempertimbangkan untuk menggunakan senjata rahasianya. Salah satu bentara berteriak bahwa mereka tidak akan membiarkannya. Kang ragu-ragu, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dan kemudian dia terkena pukulan langsung. Dia mulai berdarah tanpa henti. Jika ini terus berlanjut, Kang tahu ini akan berakhir. Senjatanya mulai bermasalah. Dia tidak bisa berkonsentrasi lagi. Musuh melihat kesempatan mereka untuk menghabisinya selamanya. Tapi kemudian sistemnya berbunyi. Berkat petualang yang teruji pertempuran diperbaiki 100%. Kesempatan kurang dari 50% adalah orang yang curang. Berkat kematian diaktifkan. Membuat pukulan terakhir itu sama sekali tidak berguna. Dan begitu saja, pedang bercahaya memulai lokalisasinya. Pemimpin para bentara langsung tahu ada yang tidak beres dan memerintahkan mundur total. Tapi Kang hanya mengatakan kepada mereka bahwa sudah terlambat. Dia memanggil segerombolan besar pedang yang dikendalikan pikiran dan melemparkannya ke musuh, menyatakan sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Setiap bentara terkena pukulan langsung. Begitu banyak pedang benar-benar melumpuhkan mereka. Beberapa mencoba melarikan diri, tetapi Kang memburu yang tersesat dan menghabisi mereka dengan mudah. Pertarungan akhirnya berakhir. Kang naik level setelah mengalahkan mereka semua. Bahkan setelah semua itu, Kang terlihat kelelahan. Semua buff-nya lenyap begitu pertarungan berakhir. Dia memindai area itu, melihat mayat di mana-mana. Kemudian rekannya muncul setelah semuanya. Blackie aman, dan bukan hanya Blackie, sang putri juga aman. Saat Kang mendekat, dia bertanya mengapa dia mengkhianati bangsanya sendiri dan melewati begitu banyak hal untuknya. Kang memberitahunya bahwa hadiah untuk melakukannya lebih baik. Syria bertanya apakah dia tidak punya empati untuk bangsanya. Dia juga bertanya apakah dia berencana menuntut tebusan karena telah menyelamatkan nyawanya. Ken dengan santai mengatakan dia menderita penyakit parah yang membuatnya membenci manusia. Dia melihat sang putri tampak terguncang. Dia kemudian meminta maaf karena tidak menanggapi pertanyaannya dengan serius. Beberapa hari kemudian, mereka muncul dengan menunggang kuda di perbatasan kerajaan elf, EOB. Syria memberitahu Kang bahwa dia sangat berutang budi padanya. Berterima kasih atas semua bantuannya. Kang hanya mengatakan bahwa dia melakukannya karena menginginkan hadiah. Jadi sang putri menawarkan kalung kepada Kang. Sistem muncul mengonfirmasi bahwa dia telah menerima simbol kepercayaan. Itu adalah aksesori khusus, peringkatnya tidak diketahui. Kang belum tahu nilai sebenarnya, tetapi rasanya penting, seolah-olah itu pasti akan berguna suatu hari nanti. Beberapa saat kemudian, Kang berada di kereta menuju stasiun Busan. Seorang teman telah memanggilnya ke sana dengan permintaan mendesak. Kang langsung bertanya apakah ada sesuatu yang besar terjadi. Temannya menjelaskan bahwa belum ada yang terjadi, tetapi akan segera terjadi dan Kang harus hadir. Masalahnya adalah Natasha Ivanova. Dia adalah seorang penjahat yang dikenal secara internasional, bagian dari para player hitam yang melarikan diri dari pemerintah Rusia. Dia menyelinap ke Busan melalui pelabuhan dan sekarang sedang membersihkan menara bersama 4 bawahannya. Selain itu, dia memegang kartu kemampuan legendaris tirai kegelapan absolut. Saat Kang turun dari kereta, Park bertanya apakah dia bertemu dengan zombie. Kang hanya mengangkat bahu, mengatakan tidak. Dia hanya butuh mobil untuk menjemputnya. Park baru saja mendapatkan informasi intelijen tentang menara yang dimasuki kru Ivanova, jadi dia mengirim Kang langsung ke sana. Kang dengan cepat menyadari dia sedang menuju ke menara kiamat zombie tingkat 5. Dia tidak menduga menara biasa, apalagi tingkat 5.
Sistemnya membunyikan peringatan untuk selamat dari para terinfeksi yang lapar dan pasukan pemeliharaan rahasia Tayla. Musuh-musuh ini sangat aneh. Kang bahkan bertanya-tanya apakah zombie adalah kata yang tepat untuk mereka. Tiba-tiba Flecky melompat maju. Bahkan tanpa perintah Kang, makhluk bayangan itu sepertinya tertarik pada sesuatu yang spesifik. Saat Flecky menghadapi musuh, rasa lapar dan dorongannya melonjak. Dia dengan cepat bermanuver di belakang makhluk itu, melahapnya utuh, dan berubah menjadi paus raksasa. Kang tahu saat itu bahwa memakan batu pertumbuhan itu benar-benar telah mengubah kucingnya. Setelah makan yang mengesankan itu, Blackie terlihat sangat puas. Tepat pada saat itu, Nadezhda Ivanova sendiri muncul. Dia mengumumkan bahwa dia telah menunggu Kang memanggilnya pahlawan para pahlawan. Dia menambahkan bahwa seseorang sepertinya tidak akan pernah meninggalkan penjahat seperti dia sendirian. Raja segera memberitahunya bahwa dia tahu persis siapa Nadezhda Ivanova, seorang rekan mafia merah yang dicari pemerintah Rusia yang menyelinap ke Busan melalui pelabuhan bersama bawahannya. Nadezhda kemudian bertanya apakah dia berencana untuk memenjarakannya. Kang menjawab tidak, tetapi mengakui dia tidak tahu mengapa dia tampak begitu santai menghadapinya. Nadezhda dalam hati mencibir, mengira intelijen luar negeri Rusia mungkin memiliki pendapat yang cukup rendah tentangnya. Kang kemudian berspekulasi bahwa geng kecilnya juga termasuk anggota Zaslan, dan menyimpulkan mereka berencana untuk menyudutkannya dan meninggalkannya untuk para zombie. Nadasha mengingatkan Kong bahwa dia bekerja untuk intelijen Rusia, dan bertanya apakah dia masih berniat melawannya. Kong menyatakan dia tidak ada di sana untuk menjadi makanan zombie. Dia hanya menyatakan tidak ada cara lain baginya untuk mencuri kemampuan legendarisnya. Ivanova kemudian menyadari bahwa dia benar tentang Kang selama ini. Nova segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Mereka melepaskan tembakan, peluru berterbangan di mana-mana, tetapi pahlawan kita terlalu cepat menghindari setiap tembakan. Dia mencoba mengejarnya, tetapi entah bagaimana, Natasha berhasil lolos. Ini sebenarnya membuatnya terkesan. Sekarang, Kane benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kane menyadari Nadisha menghilang ke dalam bayang-bayang. Seketika itu juga dia harus mempertahankan diri dari timnya. Ada 3 penembak senapan dan 1 penembak jitu. Sambil menghindari peluru mereka, dia berpikir mungkin sekali, tetapi tidak pernah 2 kali. Dia tahu debuff tirai kegelapan absolut mempengaruhi semua orang di dalamnya. Jadi bagaimana mereka masih bisa membidiknya dengan sempurna? Tepat pada saat itu, kucingnya, Blackie, muncul. Kang bilang ke Blackie kalau dia butuh bantuannya. Blackie setuju untuk ikut membantu di luar. Salah satu penembak mengeluh kalau perisai es Kang terlalu kuat, jadi mereka butuh rencana baru. Tiba-tiba, si penembak melihat Blackie. Kesalahan besar. Itu adalah pemandangan terakhir yang pernah dilihatnya. Blackie langsung menyerang dan menghabisi semua penembak itu. Seseorang berteriak memperingatkan, jangan sampai masuk ke dalam bayangan kucing itu di dalam perisainya. Kang jadi ragu apakah mereka benar-benar bisa kabur. Dia pikir tidak peduli juga mereka bisa melihat bayangannya atau tidak. Tiba-tiba, Nadezhda Ivanova muncul. Dia menodongkan pisau ke leher Kang dan bilang mungkin akan membiarkannya hidup, tapi hanya jika dia bersikap baik. Kang membalas, hanya orang yang bisa membunuhnya yang akan mengatakan hal seperti itu. Nadezhda memperingatkannya untuk tidak meremehkannya. Dia menyinggung soal poin penaklukan Kang yang luar biasa besar dari menyelesaikan menara tingkat kelima. Itu bukan skor yang normal. Dia berasumsi Kang menyelesaikan menara itu dalam mode sulit, tapi kemudian malah mengambil tantangan yang lebih mudah, sama seperti musim lalu. Di luar, sisa anak buahnya pontang-panting mencoba kabur dari serangan bayangan Blackie. Keadaan tidak membaik bagi mereka, dan Kang tahu itu. Dia hanya menunggu saat yang tepat. Lalu dia bertanya pada Nadezhda bagaimana rencananya untuk membunuhnya. Nadezhda terkejut. Semua yang dilihatnya ternyata bohong. Dia sadar selama ini hanya bicara dengan ilusi. Dia benar-benar masuk ke dalam perangkap Kang. Kang mengungkapkan kalau sejak awal dia tahu ini bukanlah tirai kegelapan absolut. Dia tahu kemampuan itu mengacaukan semua indera.
Sedangkan yang ini hanya mungkin satu hal, sebuah kemampuan ilusi legendaris yang membuatnya bisa memanipulasi apa yang dilihat Nadezhda. Kemampuan itu bernama Oculus. Nadezhda sadar rencananya benar-benar gagal total dan dia benar-benar syok. Sang protagonis tidak membuang sedetik pun memanfaatkan kesempatan emas ini dan mengatakan padanya butuh penipu ulung untuk bisa melakukan trik semacam itu. Tapi dia mengakui itu bukan sepenuhnya salah Nadezhda. Dia lalu berkata bahwa Nadezhda akan menjadi satu-satunya yang ditangkap oleh zombie. Tapi tepat saat dia sudah menyudutkannya, sistemnya mengirimkan peringatan, seorang pemain telah tewas. Sistemnya juga menambahkan bahwa skuadron rahasia Tayla telah menemukan penyintas, khususnya di zona B16. Nadia dan krunya melihat satu skuadron lagi mendekat. Mereka tahu harus segera kabur, tapi sudah terlambat. Mereka langsung ketahuan. Seorang prajurit besi mengikuti protokol rahasia dan langsung melenyapkan target mereka. Kang melihat semua ini terjadi dan menimbang-nimbang langkah berikutnya, menghentikan mereka atau membubarkan perisainya. Tapi sebelum dia bisa memutuskan, dia juga diserang. Dia cepat sadar tidak ada waktu untuk berpikir. Tiba-tiba, segalanya berubah. Nadia menyadari perubahan itu dan panik. Ternyata itu adalah pedagang NPC. Dia mengeluh betapa ruginya ada dua pemain yang mati tanpa menghabiskan semua poin penaklukan mereka. Dia malah menyalahkan Kang. Kang cepat-cepat minta maaf dan bertanya bagaimana cara memperbaikinya. Si pedagang menawarinya satu pak kartu, tapi Kang menolak membelinya. Kang tahu begitu tokohnya buka, tidak akan ada perjanjian damai. Jadi, dia menyuruh si pedagang untuk menawarkan pak kartu itu pada Nadezhda. Dia juga sadar kalau serangan yang terjadi tepat di luar toko itu benar-benar mengganggu Nadezhda. Si pedagang hanya mengangkat bahu, bilang kalau Nadezhda toh tidak akan selamat. Tetap saja, dia menawarkan pak kartu itu, menyarankan mungkin saja Nadezhda beruntung dan mendapatkan kartu mitos yang bisa menyelamatkannya. Kang bertanya apakah menjual pak kartu benar-benar satu-satunya pekerjaan pedagang ini, lalu dia terkejut. Nadezhda Ivanova ternyata menghabiskan semua 374 poin penaklukannya untuk pak kartu acak. Dia hanya bisa menonton Nadezhda merobek pak-pak itu, tapi yang keluar hanya kartu-kartu biasa. Dia jadi super frustrasi karena tidak mendapatkan apa-apa. Si pedagang mencoba menyemangatinya, bilang kalau masih ada harapan. Nadezhda menjadi semakin dan semakin gugup. Sementara itu, Kang berkomentar kalau dia merasa seluruh sirkus yang sedang terbakar ini cukup menghibur. Setelah merobek pak kartu yang tak terhitung jumlahnya, Nadia tinggal punya satu pak terakhir. Pak ini harus berisi sesuatu yang bagus atau tamat sudah riwayatnya. Ivanova tahu kartu mitologis itu hanyalah mimpi. Bahkan kartu legendaris atau heroik saja sudah cukup. Tapi sial, si Pramuniaga mencoba menghiburnya dengan menawarkan ramuan. Kang memotongnya. Dia bilang pada si Pramuniaga sudah waktunya tutup toko. Pramuniaga itu berargumen bahwa setelah semua kematian dan pengorbanan tak terduga, ini jelas waktunya untuk kartu legendaris. Dia bahkan menjamin pak berikutnya akan berisi satu. Sementara itu, sistem Kang menggila. Dikatakan bahkan sang Raja Neraka pun terkejut. Sistem menyatakan tidak bisa membantu. Nadezhda Ivanova langsung memaki Kang dalam bahasa Rusia, menghujaninya dengan setiap hinaan yang dia tahu. Kang hanya mengangkat bahu, menyebut makiannya tidak efisien. Tapi dia setuju untuk membeli satu pak lagi. Dia mendapatkan kartu duplikat. Sistemnya langsung bertanya apakah dia ingin meningkatkannya dengan menggabungkan skill. Kang berpikir ini jauh lebih baik daripada skill biasa yang tidak berguna. Dia penasaran apa yang akan dia dapatkan. Nadezhda benar-benar marah besar. Kang mengabaikannya. Si Pramuniaga mengumumkan dia akan pergi, tapi Kang menyuruhnya menunggu. Pramuniaga itu tetap pergi. Nadezhda Ivanova mulai memaki Kang lagi. Tiba-tiba, para prajurit besi muncul. Mereka bersiap menyerang, siap melenyapkan semua saksi dengan protokol rahasia mereka. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, Kang melenyapkan Nadezhda Ivanova untuk selamanya. Lalu, dia menyerbu para prajurit itu. Kang tidak akan mati di sini.
Tidak seperti musuh terakhirnya, dia bertarung dengan sekuat tenaga, memusnahkan beberapa prajurit. Kang menyelang dengan pedang-pedang yang dikendalikan pikirannya, tapi para prajurit itu membalas dengan keras. Mereka menembakkan sinar laser dari senjata militer berat. Kang tertegun, semua ini dari sebuah perusahaan farmasi. Dia berpikir, harusnya dia berinvestasi di saham farmasi saat pulang nanti. Tapi pertama-tama, dia harus mengalahkan orang-orang ini. Dia cepat-cepat memutuskan untuk tidak membeli saham di perusahaan ini. Kehancuran yang dia sebabkan dan semua prajurit yang dia musnahkan berarti kerugian besar bagi mereka. Mereka bahkan bisa bangkrut. Setelah melenyapkan semua orang, Kang akhirnya menyelesaikan menara kiamat zombie. Dia bahkan mendapatkan tiket peralatan acak sebagai penyintas yang menang. Dia juga bisa memilih satu kartu skill dari pemain yang gagal. Dia bahkan tidak repot-repot melihat kartu-kartu lainnya. Dia tahu persis apa yang diinginkan. Skill Oculus lama milik Ivanova. Begitu menara selesai, semua pemain, bahkan yang gagal, kembali ke dunia sebelumnya. Kang sadar 2 orang dari kelompoknya, ditambah Nadezhda, tewas melawan Blackie. Mereka kemungkinan besar tidak bisa kabur karena rasa sakit mereka. Tapi ini hanya berlaku jika menara tidak menyebabkan kematian yang sesungguhnya. Sebelum pergi, Kang berkata pada Nadezhda Ivanova, "Kerja bagus." Dia benar-benar bingung. Kang pada dasarnya bertanya apakah dia mau ditangkap. Jika iya, dia menyarankan agar Nadezhda menyerahkan diri saja. Nadia kaget, bertanya apakah dia benar-benar akan membiarkannya kabur begitu saja. Kang mengonfirmasinya. Dia lalu menyuruhnya menyebarkan berita bahwa sang raja pahlawan itu luar biasa dan tidak ada yang boleh macam-macam dengannya. Dia bahkan menambahkan kalau orang mati tidak bisa bicara, jadi dia butuh Nadezhda hidup untuk melakukan pekerjaan humasnya. Belakangan, Park mempertanyakan kenapa Kang membiarkan musuh-musuhnya hidup. Kang hanya menjelaskan itu demi kompensasi skill legendaris yang mereka tinggalkan. Ini benar-benar membuat Park kesal. Dia menuntut untuk tahu kenapa Kang membiarkan para pengkhianat pergi dengan kepala masih utuh. Kang mengklarifikasi bahwa dia bukanlah pembunuh yang haus darah. Keinginan sejatinya adalah untuk menjadi lebih damai, bahkan filantropis. Park dengan sarkastis memuji pidato Kang, lalu mendesaknya tentang apa tujuan sebenarnya musuh. Kang tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia hanya mengumumkan bahwa sekarang dia yang mengelola warung internet milik Park. Temannya itu menyerah mencoba mendapatkan jawaban, mendoakan Kang kembali dengan selamat, dan berpesan agar tidak terlalu memaksakan diri. Kang berterima kasih atas perhatiannya, berjanji akan menjaga dirinya di dalam menara. Para pemain mendapatkan berbagai macam julukan. Kang disebut pahlawan, tapi sejujurnya dia pikir para pemain sama sekali bukan pahlawan sejati. Mereka hanyalah pahlawan perang, tidak lebih. Dia kenal orang-orang seperti Nadezhda Ivanova yang menumpas musuh negaranya sendiri tanpa pikir panjang. Tapi Kang menolak menjadi pahlawan semacam itu. Dia percaya tidak ada yang namanya pahlawan sejati di dunianya. Tiba-tiba dia dikenali. Saat itu pagi hari, dia ceroboh saat pergi. Orang-orang yang melihatnya berbisik tentang reputasinya. Mereka tidak yakin apakah laporan media tentangnya itu benar, tapi semua itu tidak penting bagi mereka. Satu-satunya hal yang penting adalah bahwa Kang adalah pemain aktif terkuat di negara itu. Segalanya tidak relevan. Kang bahkan menghela napas lega mendengarnya. Dia mulai berjalan pulang, tapi malah terkepung bahkan sebelum sampai. Para jurnalis mencoba mengerumuninya, tapi dia berhasil menyelinap pergi sebelum mereka sadar. Karena toh pada akhirnya, dia harus masuk ke menara. Lebih baik dia istirahat di sana saja. Begitu masuk, dia mendengar beberapa pria mengumumkan bahwa upacara pemanggilan kesatria suci telah berhasil. Kang sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan, sampai sang santa sendiri melangkah maju. Dia bilang senang bertemu dengannya. Dia mengklaim Kang adalah seorang pejuang dari dunia lain yang telah menjawab doanya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Alicia Celestina, santa ke-37 dari Kerajaan Suci Celestina. Kang memutuskan untuk bermain peran. Dia menyatakan dirinya sebagai pejuang yang akan menyelamatkan dunia dengan kecepatan dan ketepatan. Lalu bertanya apa yang bisa dia lakukan untuknya.
Sang Santa menyuruhnya mulai dengan menjelaskan sejarah benua Filia dari awal mula. Kang menduga ceritanya mungkin dimulai dengan pertarungan besar antara makhluk surgawi dan iblis. Sang Santa membenarkannya. Begitulah perang antara cahaya dan kegelapan dimulai. Para iblis yang biasanya terkurung di jurang kegelapan mulai menginvasi dunia cahaya. Setelah sekitar setengah jam mendengar cerita panjang ini, Kang mulai tidak sabar. Dia bertanya, apakah mereka akhirnya bisa pergi menyelamatkan dunia? Tapi Sang Santa berkata, tunggu dulu, ceritanya baru saja dimulai. Dia menjelaskan bahwa para makhluk surgawi takut manusia akan menyalahgunakan kekuatan bahtera, jadi setiap pejuang terpilih butuh persetujuan terlebih dahulu. Kang hanya berbalik dan mulai berjalan pergi. Sang Santa bertanya kemana dia akan pergi. Dia bilang mau bekerja, tapi Sang Santa menunjukkan bahwa dia bahkan tidak tahu di mana bahtera itu berada. Kang bertanya apakah dia tahu. Dia mengaku juga tidak tahu. Kang hanya mengangkat bahu, bilang itu tidak penting. Lalu tidak-tidak, sebuah portal terbuka entah dari mana. Makhluk-makhluk iblis mulai berhamburan keluar. Sang Santa melihat mereka dari dekat, kaget. Bagaimana bisa iblis masuk ke tanah suci? Para kesatria segera maju, menyatakan tempat ini terlarang bagi iblis. Pertarungan pun dimulai. Kang mengamati semuanya dari kejauhan. Semua orang bertanya-tanya mengapa sihir suci dan pedang aura mereka tidak melukai musuh. Ketika iblis itu bergerak untuk menyerang, Kang cepat-cepat menyuruh semua orang mundur. Dia lalu menciptakan perisai untuk melindungi mereka semua. Sang Santa menawarkan bantuan, tapi Kang bilang tidak apa-apa, bersikeras agar mereka tetap di belakang perisainya. Dia khawatir tentangnya, terutama melihatnya melompat langsung ke dalam bahaya demi orang lain. Alicia memutuskan untuk berdoa kepada dewinya memohon belas kasihan. Tak lama, semua orang ikut berdoa bersamanya. Beberapa saat kemudian, perisai Kang hancur. Sang Santa cepat-cepat bertanya apakah dia baik-baik saja. Kang bilang musuhnya sudah kabur, tapi sebelum pergi, musuh itu mengirim pesan telepati. Adalah tugas iblis untuk segera mengklaim bahtera. Dunia yang penuh cahaya yang mereka benci ini akan ditenggelamkan dalam kegelapan. Pesan itu memperingatkan Kang untuk tidak menghalangi jalan mereka. Sang Santa benar-benar ketakutan oleh pesan ini, tapi Kang tidak membiarkan itu menghentikannya. Dia mendesak, bilang mereka tidak bisa buang-buang waktu. Dia bertanya, apakah Sang Santa punya petunjuk di mana bahtera itu berada? Meskipun masih terkejut, Alicia akhirnya bilang dia punya dugaan. Dengan petunjuk itu, Kang langsung berangkat mencari relik tersebut. Sementara itu, Kang dengan santai menyebutkan kalau kucingnya melakukan pekerjaan yang luar biasa, memainkan peran iblis. Ternyata, makhluk itu hanya pura-pura. Dia sadar telah menggunakannya untuk mengintimidasi semua orang. Sekarang dia harus menghindari penggunaan skill kegelapan untuk sementara waktu. Dia juga memperingatkan Blackie untuk tidak menggunakan duri-durinya untuk sementara. Saat Sang Santa menyadari Kang tertinggal, dia bertanya apakah mereka harus melambat. Tapi Kang cepat-cepat menolak. Dia pikir metodenya adalah yang terbaik. Bagaimanapun, beginilah cara yang tepat menggunakan skill legendaris. Tak lama kemudian, mereka sampai di Guild Petualang. Kang menyebutkan pernah mendengar tentang syarat untuk masuk ke labirin. Resepsionis itu tahu persis apa yang dia maksud, lisensi petualang. Dia menyuruh mereka menunggu sebentar. Sambil menunggu di lobi, Sang Santa menjelaskan lokasi mereka. Ini adalah Garcia, kota labirin. Kota ini berada di posisi netral tepat di antara Kerajaan Suci Ernestina dan Kekaisaran Draugr. Seperti namanya, sebuah struktur bawah tanah kuno membentuk inti dari kota ini. Kang berpikir akan sulit mencari tempat yang lebih baik untuk menyembunyikan bahtera, senjata leluhur, para makhluk surgawi. Tak lama, giliran mereka tiba. Resepsionis menyerahkan beberapa dokumen untuk ditandatangani Kang. Sang Santa hampir saja menandatanganinya, tapi Kang menghentikannya. Dia membaca tulisan kecilnya, jika kau mati di dalam labirin, Guild tidak bertanggung jawab sama sekali. Lebih parahnya lagi, jika mereka menemukan mayat atau barang-barangmu, semuanya menjadi milik kota.
Kang cepat-cepat bertanya apakah ini tidak bisa dinegosiasikan untuk mendapatkan lisensi. Resepsionis itu menjelaskan, Guild menawarkan semua orang kesempatan yang adil untuk mendapatkan kekayaan besar labirin. Dia menambahkan bahwa petualang itu berisiko dan sepenuhnya pilihan petualang untuk mengambil risiko itu. Kang dengan sinis berkomentar bahwa Guild jelas sangat memahami nilai kehidupan. Setelah dia menandatangani, resepsionis itu mendoakan mereka semoga berhasil. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya melangkah masuk ke dalam labirin. Mereka mulai dari level 1. Kang bertanya pada Sang Santa apakah dia sudah siap, dan dia langsung mengonfirmasi. Mereka bertemu musuh pertama mereka, seekor tikus raksasa dan anak-anaknya. Kang menciptakan celah, dan dengan satu serangan tepat, Sang Santa berhasil menumbangkan tikus itu. Mereka bergerak cepat, mencapai level 5 dalam waktu singkat. Kang memuji kecepatan mereka berkat skill luar biasa Sang Santa, menghujaninya dengan pujian. Tapi Sang Santa dengan rendah hati menunjukkan bahwa petualang lain sesekali telah memusnahkan monster sihir yang membersihkan jalan di depan mereka. Dia menjelaskan bahwa mereka sedang terburu-buru, jadi dia berterima kasih pada mereka yang telah membantu membersihkan jalan. Dia berpendapat jika para petualang selalu bekerja sama, bahkan iblis pun tidak akan tampak begitu menakutkan. Kang menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia berjanji akan membawa kembali senjata kuno itu dengan selamat. Tiba-tiba, beberapa bandit labirin muncul. Mereka bilang pada Kang dan Sang Santa bahwa mereka tidak bisa lewat tanpa membayar upeti. Sang Santa langsung khawatir, tapi Kang tidak terpengaruh. Dia memberitahu mereka bahwa dia tidak tahu sebutan lokalnya, tapi kejahatan labirin semacam ini atau perburuan petualang adalah hal biasa di labirin-labirin besar. Si bandit melihat Kang tahu operasi mereka, memerintahkannya untuk menyerahkan semua peralatannya. Sang Santa ketakutan dan mencoba bernegosiasi. Kang lalu nimbrung, meminta para bandit untuk mendengarkannya. Dia mengarang cerita tentang makhluk surgawi dan iblis yang hampir menghancurkan dunia. Dia menyatakan dirinya sebagai pejuang yang diutus untuk menghentikan mereka, membutuhkan senjata kuno yang tersembunyi di labirin ini. Lagi pula, dia tidak sendirian. Dia ditemani oleh Sang Santa dari alam suci. Jadi, dia dengan sopan meminta izin untuk lewat. Sang Santa cepat-cepat mendukungnya, menekankan bahwa semua ini demi perdamaian dunia. Para bandit itu hanya tertawa terbahak-bahak, bilang mereka tidak akan tertipu oleh cerita konyol seperti itu. Alicia Celestina menjadi gelisah saat permohonan mereka gagal. Kang bagaimanapun sudah menduga ini akan terjadi. Dia menyatakan bahwa di dalam labirin, semua orang harus bertindak seperti petualang, tidak peduli apakah mereka seorang pejuang atau santa. Waktunya beraksi. Dengan itu, dia menyerang tanpa ampun. Para bandit mencoba melawan, tapi mereka tidak punya kesempatan melawan Kang. Tiba-tiba, orang lain muncul, menuntut untuk tahu beraninya Kang menyerang anak buahnya. Dia menyadari Kang lebih terampil dari kelihatannya. Sang Santa segera mengenali wanita itu. Itu adalah resepsionis Guild tadi, tapi dia tidak mengerti kenapa dia ada di sini. Kang lalu membongkar semuanya. Guild dan para bandit ini bekerja sama. Mereka menjebak para petualang baru ke dalam perangkap mematikan, memaksa mereka untuk memberi harga pada nyawa mereka sendiri. Bahkan jika petualang tidak bisa membayar, tubuh mereka masih punya nilai. Alicia Celestina merasa ngeri. Resepsionis itu menyeringai, menyebutnya naif. Dia bertanya pada Sang Santa, kenapa dia repot-repot menjadi petualang jika tidak bisa menghadapi cara kerja kota ini yang sebenarnya. Tapi resepsionis itu menyatakan sudah terlambat bagi mereka dan langsung menyerang. Kang dengan cepat membela diri, memperingatkannya untuk berhati-hati. Dia menyerang dari atas, sama sekali tidak melihat duri-duri tajam yang tumbuh dari tanah. Kang telah menggunakan kucingnya untuk ini. Sementara dia menyibukkan musuh, Blacky diam-diam telah memasang perangkap. Dia kemudian memberitahu Sang Santa bahwa jalan sudah aman dan mereka harus segera pergi. Mereka terus masuk lebih dalam ke labirin. Kang melihat tempat berkemah yang bagus dan memutuskan mereka akan menetap di sana untuk malam ini, melanjutkan perjalanan besok.
Dia melihat Sang Santa masih terguncang. Dia sadar Sang Santa sudah seperti ini sejak serangan bandit tadi. Dia sadar bahwa Sang Santa hanya belum terbiasa melihat dunia tanpa status istimewanya sebagai seorang Santa. Alicia Celestina kemudian angkat bicara. Dia bilang dunia akan kiamat, tapi orang-orang masih saja berkelahi karena hal-hal bodoh. Dia bertanya pada Kang, apakah dia sudah terbiasa melihat kekacauan semacam ini. Kang teringat para pemimpin dari dunia lamanya. Dia memberitahunya, tidak peduli dimanapun kau berada. Beberapa hal tentang dunia ini tidak akan pernah berubah. Jawabannya membangkitkan minat Sang Santa. Dia bertanya lebih banyak tentang kampung halamannya. Kang menjelaskan dunianya menghadapi berbagai krisis. Tidak ada yang tahu bagaimana menanganinya, jadi semuanya berubah menjadi kekacauan total. Dia mengaku awalnya kesulitan beradaptasi, tapi setelah beberapa waktu, begitu pikirannya jernih, dia melihat semua orang hanya berjuang untuk diri mereka sendiri. Sang Santa lalu bertanya apakah Kang bertindak dengan cara yang sama. Kang melemparkan pertanyaan itu kembali padanya, bertanya apa yang dia pikirkan. Dia terdiam, keheningan yang panjang dan canggung mengisi udara. Ketika akhirnya dia berbicara, jawabannya benar-benar mengejutkan Kang. Dia benar-benar kaget, tapi kemudian dia hanya tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua terdiam lagi sejenak. Kang lalu mulai bertanya-tanya kenapa begitu sunyi. Dia yakin sudah hampir waktunya hal itu terjadi. Tepat saat itu, si pramuniaga muncul lagi menawarinya 1 pak kartu. Kang ingin memeriksa daftar produknya terlebih dahulu. Dia masih 2 level lagi dari tujuan besarnya. Beberapa hari kemudian, mereka mencapai level 100. Sekarang mereka menghadapi iblis-iblis yang juga sedang berburu bahtera. Kang menyerbu ke depan sementara Sang Santa memberikan dukungan dari belakang. Pengaturan ini memungkinkan Kang menyerang tanpa hambatan. Dia merobek mulut seekor ular hingga terbelah 2 dari atas ke bawah. Bahkan pemimpin ular itu pun terkena serangan. Para iblis mengerang karena kekalahan mereka, tapi Kang hanya menyebutnya sebagai perjalanan yang bagus. Dia tidak hanya naik level, dia juga mendapatkan 10.000 poin penaklukan dan 1 paket skill acak. Kang mengerutu bahwa waktu kemunculan iblis-iblis itu sangat buruk, baru muncul setelah dia menyelesaikan ujiannya. Sang Santa, sebaliknya, sangat gembira dengan kesuksesan mereka. Tapi kemudian sesuatu mengejutkan mereka berdua. Tepat di depan mereka, sebuah item muncul. Jelas sekali, itu adalah benda yang selama ini mereka cari. Kang berjalan mendekati bahtera. Dia berkomentar, benda itu terlihat cukup biasa untuk sebuah senjata kuno. Sistemnya mengonfirmasi bahwa dia telah memperoleh item misi. Seketika itu juga, labirin mulai bereaksi. Sebuah portal terbuka. Sang Santa memberitahu Kang mereka harus melewatinya untuk melarikan diri. Begitu mereka berada di luar, dia menghela napas lega. Tapi kemudian seseorang muncul. Orang baru ini bertepuk tangan untuk Sang Santa dan para pejuang dari dunia lain. Mereka bilang, Kang dan Sang Santa telah membuat misi kekaisaran untuk menemukan bahtera menjadi jauh lebih mudah. Mildas Draga muncul, mengklaim bahwa kekuatan bahtera sekarang menjadi miliknya, perwakilan kekaisaran. Dia menuntut mereka menyerahkan item itu. Sang Santa mengenalinya sebagai putra mahkota kekaisaran. Kang dengan cepat menunjukkan bahwa pangeran ini tidak berada di pihak mereka. Mildas berjanji akan mengampuni nyawa mereka jika mereka menyerahkan bahtera. Tapi Sang Santa membantah, mengatakan dia tidak bisa melakukan itu. Kekuatan bahtera dimaksudkan untuk melindungi dunia dari iblis. Kemudian, sang pangeran mengungkapkan sebuah kejutan besar. Dia sudah memiliki sebuah fragmen bahtera. Dia menyombongkan diri bahwa begitu dia mengumpulkan semuanya, bahkan iblis pun akan tunduk padanya. Sang protagonis, tanpa gentar, hanya berkata bahwa sang pangeran baru saja mempermudah pekerjaannya dengan membawa item yang dicarinya. Mildas meledak marah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, menyatakan inilah saatnya bagi para pendekar pedang kebanggaan kekaisaran untuk membuktikan nilai dan kesetiaan mereka. Pidato itu membakar semangat seluruh pasukan dan mereka pun menyerbu.
Sistem sang protagonis muncul dengan sebuah peringatan. Skenario akan segera berakhir. Peringatan itu menyebutkan bahwa sang pangeran dan pengawal kerajaannya mengincar kekuatan Bahtera. Kang tidak hanya diam saja. Sang Santa memberinya buff yang sangat besar, memanggil zirah surgawi yang meningkatkan pertahanan dan serangannya secara drastis. Dengan lonjakan kekuatan gila ini, Kang bisa melawan seluruh pasukan secara langsung tanpa masalah. Salah satu anak buah pangeran dengan bijak menyarankan untuk mundur, mengatakan terlalu berbahaya untuk tetap tinggal. Sang pangeran, penuh kesombongan, membentak bahwa ini bukan waktunya untuk lari. Namun, sistem Kang berbunyi, peringatan lain, pangeran sedang menyerap kekuatan Bahtera. Sang protagonis sudah menduga ini. Dia memperingatkan sang Santa tentang bahayanya. Saat sang protagonis berlindung di sisi lain, pangeran memulai transformasi mengerikan menjadi binatang raksasa. Beberapa anak buahnya mencoba bertanya, apakah dia baik-baik saja. Tapi dia hanya mengaum agar semua orang menyingkir dari jalannya. Dia sekarang telah menjadi monster iblis sepenuhnya, bahkan menyerang prajuritnya sendiri. Setelah itu, sang protagonis menggabungkan kemampuannya dengan sang Santa dan memanggil zirah magis. Kemudian, dia melemparkan sebuah ramuan, melepaskan gempa bumi dan api. Seluruh area meletus dalam kekacauan, menciptakan pengalih perhatian yang sempurna baginya. Untuk mendekati musuh, Kang melihat kesempatannya dan mulai menyerang monster raksasa itu dari berbagai arah. Nolfis benar-benar mengamuk, mengaung bahwa sang protagonis tidak bisa bersembunyi di dalam api selamanya. Nolfis mencoba menyerang tapi cepat sadar itu bukanlah sang protagonis, hanya sebuah ilusi api. Sang protagonis muncul di sisi lain sambil berkata sinis. Nolfis pasti sedang berhalusinasi dengan semua kekuatan yang naik ke kepalanya. Lalu dia melepaskan serangan pamungkas pada monster itu. Nolfis benar-benar lengah menerima serangan yang mengguncangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sang protagonis keluar sebagai pemenang. Tiba-tiba sistemnya berbunyi. Dia baru saja mendapatkan fragmen Bahtera kedua. Kang sekarang memiliki kekuatan penuh item tersebut. Kekuatannya begitu besar, bahkan sampai mengejutkan sang Santa. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan sejatinya. Kang berpikir semuanya berjalan lancar. Yang dia pedulikan hanyalah level dan poin yang baru saja dia peroleh. Dia kemudian memberikan Bahtera itu kepada sang Santa. Dia bingung, kenapa pejuang dari dunia lain ini mempercayakan kekuatan sebesar itu padanya. Dia bersikeras bahwa dia tidak pantas. Tapi Kang memberitahunya bahwa dialah satu-satunya yang mampu. Kalau tidak, kekuatan ini akan jatuh ke tangan Kaisar Draga. Dia mendesaknya untuk melindunginya, memperingatkan bahwa jika tidak, benda itu tetap akan berakhir di cengkeraman Draga. Sang Santa mengatakan dia tidak bisa bertindak tidak bertanggung jawab dengan kekuatan berbahaya Bahtera. Kang menjelaskan bahwa dari pengalamannya, orang yang hanya mencari kekuatan dan kehancuran seringkali membawa beban berat. Dia percaya sang Santa akan berjuang untuk kebaikan bersama semua orang. Dia berterima kasih padanya, mengatakan kata-katanya membuatnya merasa jauh lebih baik. Kang senang mendengarnya. Dengan misi selesai, Kang mendapatkan banyak hadiah spesial dan pulang. Seminggu kemudian, dia berpikir kembali. Dia hanya menyelesaikan satu menara. Dia masuk dengan harapan bisa bersantai, tapi malah memaksakan diri terlalu keras. Kang melihat beberapa artikel internet tentang dirinya, ternyata tidak semua orang melihatnya dengan cara yang sama. Saat itu masih pertengahan Januari, dan Kang tahu ada hal-hal lebih besar yang sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, dia keluar lagi seperti biasa. Para reporter mengerumuninya mencoba mendapatkan jawaban, tapi Kang hanya berjalan melewati mereka, langsung menuju menara berikutnya. Para reporter hanya bisa menatap, bertanya-tanya apakah dia memasuki menara kebangkitan. Di dalam, sebuah entitas mengungkapkan bahwa ia telah menunggunya sejak lama. Kang menyuruhnya berhenti basa-basi dan langsung ke ujiannya. Dia segera menghadapi tantangan yang tidak diketahui. Entitas itu memarahinya karena terlalu tidak sabar, menambahkan bahwa ujian akan dimulai juga, bahkan tanpa keluhannya. Ujian dimulai. Kang menemukan dirinya di tengah-tengah antah berantah.
dikelilingi oleh cermin-cermin bundar. Dia menghancurkannya dan mencoba maju, tapi kemudian tiruan dirinya muncul mengenakan topeng badut. Tiruannya berkomentar bahwa Kang bahkan tidak terlihat terkejut melihatnya. Kang tidak tertarik untuk bicara. Dia bersiap untuk menyerang, tapi lawannya hanyalah bayangan yang meniru setiap gerakannya. Jadi ketika Kang menyerang, si badut tiruan melakukan hal yang persis sama, dan kekuatan mereka berbenturan. Kang dengan cepat mengubah strateginya. Dia menggunakan makhluk bayangannya untuk mengalihkan perhatian musuh. Si badut tiruan meniru segalanya, dan Kang akhirnya sadar bahwa makhluk ini adalah tiruan sempurna dari dirinya. Meskipun si badut adalah tiruan yang sempurna, Kang tidak menghentikan serangannya. Dia berpikir bagaimana dia telah melawan musuh jenis ini setiap musim dan sejujurnya ini mulai membosankan. Dia akhirnya melepaskan serangan sihir gelapnya, bertekad untuk tidak memberikan keuntungan apapun pada musuh. Si badut menyerang, tapi perisai sihir Kang melindunginya. Berkat anugerahnya, sang penipu kematian, Kang secara alami menghindari serangan mematikan itu. Dia segera mengambil kesempatan untuk membalas. Kang berpikir, cara untuk menyelesaikan pertarungan ini sebenarnya cukup sederhana. Dia tidak mengubah pendekatannya. Kang menyerang musuh dengan tujuan menusuknya, tapi karena gerakannya ditiru dengan sempurna, Kang juga terkena serangan telak. Itulah rencananya selama ini. Si badut kemudian bertanya pada Kang, kenapa dia begitu serius. Dia memberitahu Kang bahwa mereka bisa menjadi pahlawan atau penjahat, dan terserah pada mereka untuk menentukan jalan hidup mereka. Saat ini, si badut memberitahu Kang untuk tidak menganggap dirinya terlalu serius, karena menurutnya tidak ada di dunia ini yang harus dianggap serius. Kang hanya memberitahu si badut bahwa dia terlalu banyak bicara, dan bahwa dia punya cara untuk membungkamnya selamanya. Kemudian Kang meletakkan tangannya di wajah si badut dan meledakkan kepalanya, mengalahkan si badut secara definitif. Kang kemudian mengambil topeng si badut untuk dirinya sendiri. Dia bertanya apakah ada hal lain yang perlu dia lakukan. Tiba-tiba, sang Raja Badut muncul. Dia memanggil Kang sebagai anak dengan 1000 wajah dan 1000 talenta, dan menyuruhnya untuk memilih ingin menjadi apa selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, di sebuah rumah sakit, Master Park berlari panik menuju sebuah kamar. Dia menemukan Kang terbaring di tempat tidur. Park putus asa. Dia mendengar temannya dirawat di rumah sakit dan segera bergegas secepat yang dia bisa. Tapi saat sampai di sana, Kang bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Kang bertanya pada Park bagaimana mungkin dia datang ke rumah sakit dengan tangan kosong. Park sadar Kang masih punya selera humor, yang berarti dia pasti baik-baik saja. Park menyuruhnya berhenti main-main dan kembali berjuang demi perdamaian dunia. Bagaimanapun, Kang adalah seorang pahlawan. Kang bertanya apakah manajernya berharap dia bekerja dengan lubang di dadanya. Park bersikeras bahwa Kang pasti sudah menenggak ramuan penyembuh atau semacamnya. Tapi Kang menjelaskan bahwa meskipun kelihatannya begitu, ini bukan luka biasa. Park tidak terkejut, tahu tentang raja yang diikuti Kang dan mengatakan bahwa raja itu tidak mudah dihadapi. Kang bilang sebenarnya tidak seserius itu. Dia menjelaskan bahwa kebangkitan di level 50 terjadi dengan cara yang berbeda, tergantung pada rajanya. Dalam kasusnya, hadiahnya karena telah mengakhiri dirinya sendiri adalah mendapatkan talentanya sendiri. Ini berarti dia menyerap semua kartu skill dan atribut yang telah dia kumpulkan sejauh ini. Tidak hanya itu, skillnya juga meningkat dan dengan ini dia mendapatkan semua yang pernah dia inginkan. Selanjutnya, dia bertanya pada Park tentang misi barunya. Park menjelaskan dia perlu mencari dan mengalahkan penjahat sejati. Belakangan ini, penjahat sejati jarang ditemukan. Orang ini dikenal sebagai pemain hitam. Pemain hitam ini benar-benar meneror kota. Dia bertingkah seperti seorang maestro gila, mengatur kekacauan total. Dia menyebut semua orang bodoh, mengklaim bahwa dia, sang maestro agung, akan menunjukkan jalan dengan bakatnya yang luar biasa. Dia bahkan membakar kota, mengatakan itu menyenangkan Raja Api. Dia bersikeras hanya Raja Api yang benar-benar memahami seninya. Seperti biasa, tak lama kemudian sang maestro melihat polisi mendekat, menyebut mereka bodoh karena mencoba menangkapnya.
Polisi melihatnya menghilang ke dalam menara, membuat mereka bingung. Kemudian, sang protagonis tiba. Dia melihat kehancuran kota dengan mata kepalanya sendiri. Orang ini, pikirnya, bukan psikopat biasa. Jadi, dia memasuki menara, mengejarnya. Di dalam, Kang menemukan sebuah arena. Lawannya, sang maestro gila itu sendiri. Sang maestro, bagaimanapun, jelas tidak menyangka akan menghadapi Kang. Dia tahu reputasi Kang. Sang protagonis memberitahunya mereka akan bertarung, siap atau tidak. Si gila bertanya, apakah sang protagonis bisa memahami seninya? Kang langsung membungkamnya, menyebutnya penyihir wannabe gila, mengatakan dia tidak mengerti kenapa dunia ini penuh dengan orang gila sepertinya. Sang maestro sangat marah. Dia benci mendengar seninya disebut sesuatu yang pasaran. Dia segera melepaskan serangan api, mencoba membakar sang protagonis hidup-hidup. Tapi Kang hanya mencibir, mengatakan para penipu selalu mudah tersinggung karena hal sepele. Ini hanya membuat sang maestro semakin marah. Kemudian Kang melihat serangan dari atas. Si mania kembang api berpikir dia berhasil menangkapnya, bahwa dia telah mengalahkan Kang. Tapi Kang terlalu pintar untuk itu. Dia dengan mudah melarikan diri, memberitahu lawannya bahwa dia harus berusaha lebih keras lagi untuk menangkapnya. Musuh melancarkan serangan lain. Kali ini kena. Dia tertawa di depan wajah Kang, mengklaim Kang telah membantunya menciptakan melodi yang luar biasa. Tapi tepat saat dia merayakan kemenangan, sang protagonis muncul kembali. Dia mengungkapkan bahwa itu hanyalah salah satu ilusinya, lalu menyerbu ke depan menyerang musuh. Musuh menghindari serangan Kang yang sebenarnya membuat Kang terkesan. Tapi meskipun dia menghindar, dia terluka. Dia menjadi sangat marah, berteriak bahwa produk seni ilusi tidak punya hak untuk berbicara. Kang hanya memberitahunya bahwa dia tidak cukup baik untuk berkomentar tentang itu. Kang kemudian menggunakan kemampuannya menciptakan beberapa klon dirinya sendiri. Dia memberitahu si gila bahwa inilah penonton yang pantas dia dapatkan, karena ini mungkin akan menjadi penampilan terakhirnya. Tapi lawan berteriak kembali bahwa seninya tidak akan mati. Kemudian dia memicu ledakan dahsyat dari dalam dirinya sendiri. Kang benar-benar lengah. Sistemnya kemudian mengkonfirmasi bahwa dia memenangkan pertempuran. Dia tahu para pemain tidak bisa saling membunuh di dalam menara. Dia pikir seharusnya dia menunggu saja si gila itu kalah di pintu keluar. Sebaliknya, Kang meninggalkan menara dan segera berteleportasi ke Prancis. Tepat seperti yang dia duga, keahlian si penyihir adalah kematian mendadak, dan Kang menemukannya tepat di negara asalnya. Dia yakin musuhnya tidak bisa kabur. Kali ini, Kang menyerang dengan pedang esnya, memastikan musuh tidak bisa melarikan diri. Dia menyerbu ke depan, menyerang langsung, siap untuk menyelesaikan ini selamanya. Lalu, sebuah perisai tiba-tiba muncul di sekitar si penyihir. Kang sadar itu bukan ulah si penyihir, seseorang telah ikut campur. Seorang wanita muncul dari sisi lain dan memerintahkan Kang untuk menjatuhkan senjatanya. Dia mengenali seorang kenalan lama, Santa Mary Yeager, master dari Guild Kesatria dan Penyelamat. Kang bertanya apa yang dia lakukan di sana. Mary menjelaskan bahwa pemerintah Perancis meminta bantuan guildnya. Mereka sedang menyelidiki pemain hitam dan telah menunggunya keluar dari menara untuk menangkapnya. Kang bertanya apakah mereka bisa membawanya keluar dari perisai. Tapi Mary berkata, pemain hitam belum boleh mati. Dia menambahkan bahwa membunuh seseorang di tengah pengejaran hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu. Kang dengan sinis berkomentar bahwa dia benar-benar sesuai dengan gelarnya sebagai Santa. Mary membalas, mengatakan balas dendam hanya akan menimbulkan lebih banyak balas dendam. Dia memberitahunya bahwa hanya karena musuh bertingkah seperti monster, bukan berarti Kang juga harus begitu. Kang bertanya, apa salahnya membunuh pemain hitam, terutama setelah semua yang telah dilakukannya. Mary menjawab bahwa dia mengatakan ini demi kebaikannya sendiri. Dia kemudian bertanya, apakah Kang mengerti konsekuensi global yang akan ditimbulkan oleh tindakan seperti itu? Tapi saat mereka berdebat, es yang menutupi musuh mencair. Si penyihir memanfaatkan kesempatan itu untuk menciptakan ledakan lain. Namun, dia tidak bisa menembus penghalang itu
dan akhirnya hanya meledakkan dirinya sendiri dengan api. Mary mengulangi bahwa dia mencoba melindungi Kang. Dia bilang, penjahat itu sudah ditangkap sekarang, dan dia akan mengambil alih. Dia menyarankan Kang untuk pulang dan istirahat. Kang pikir dia melakukan apa yang Mary katakan, mengeluh bahwa berkat Mary, perjalanannya ke Prancis sia-sia belaka. Tapi sebelum pergi, Kang mencoba satu gerakan terakhir. Dia melepaskan sihir gelapnya, mencoba menyerang musuh sekali lagi. Namun, Mary tetap menjaga perisainya, melindungi pemain yang jatuh itu. Dia memberitahu Kang bahwa dia hanya membuang-buang waktu. Kang setuju dengan lantang, tapi dalam hati dia sudah menduga ini. Dia menyerang musuh sekali lagi, Kang menyerang lagi, dan kali ini serangannya benar-benar efektif. Sang Santa benar-benar terkejut. Sandera yang dia lindungi telah lenyap, hanya menyisakan genangan darah. Ini benar-benar membuat Sang Santa dan organisasinya tersinggung. Raja Badut, bagaimanapun, menikmati setiap detiknya. Kang kemudian bertanya padanya, apakah dia tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh orang gila ini? Dia menunjukkan bahwa tidak hanya orang dewasa, tetapi bahkan anak-anak telah menderita karenanya. Kang menegaskan bahwa psikopat ini tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Dia berargumen bahwa para pemain hitam menghancurkan dunia lebih cepat daripada menara manapun. Tetapi para Santa masih tidak bisa setuju dengan metodenya yang keras. Kang sudah tahu apa yang akan dikatakannya, bahwa siapapun yang membunuh monster akan menjadi monster juga. Tapi sejujurnya dia tidak peduli. Mary melangkah lebih dekat, menatap matanya dan mengatakan bahwa dia bukanlah monster. Kang sedikit terkejut dengan kata-katanya, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Sesaat kemudian, teleponnya berdering. Itu adalah Master Park yang berteriak-teriak bahwa Kang tidak memberitahunya dia sedang melawan seorang pembunuh berantai. Kang dengan santai memberitahunya bahwa dia bisa tuli karena semua teriakan itu dan bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya. Dia bertanya apa masalahnya. Park dengan cepat menjelaskan bahwa Kang seharusnya tidak mengeksekusi target di depan umum. Itu dianggap sebagai kekuatan yang berlebihan dan sekarang pemerintah Prancis akan mengejarnya. Park juga memberitahu Kang bahwa dia sudah memesankan penerbangan untuknya agar bisa pulang sesegera mungkin. Tapi Kang menyatakan dia masih punya urusan yang harus diselesaikan. Park tidak senang, tapi Kang menjelaskan bahwa dia punya kehidupan di luar pekerjaan dan berjanji akan menceritakan semua detailnya begitu dia kembali ke rumah. Kemudian Kang langsung menutup telepon, meninggalkan temannya berbicara sendiri. Di sisi lain, Kang berterima kasih atas bantuannya, tapi dia sering merasa Park sedikit terlalu dramatis. Sekarang, sendirian bersama Mary, dia berterima kasih pada Sang Santa, mengatakan bahwa dia berutang budi padanya. Dia menambahkan bahwa mengabulkan permintaannya adalah hal paling ringan yang bisa dia lakukan. Mary memberitahunya bahwa dia lega mendengarnya. Kang mencoba untuk sedikit lebih dekat, tapi Mary hanya berkata dia akan menemuinya besok di Paris. Kang kemudian berkomentar bahwa Mary sangat pandai membuat batasan. Dia bertanya apakah ada hal lain yang ingin Mary katakan. Mary hanya menjawab tidak dan mengucapkan selamat malam. Setelah Kang meninggalkan ruangan, Sang Santa ditinggal sendirian. Bertanya-tanya apakah meminta bantuan sebesar itu darinya benar-benar tidak apa-apa. Keesokan harinya, sebuah menara baru terbuka di ibu kota Prancis. Kang sudah ada di sana. Misinya adalah mencapai akhir dari skenario ini. Musuh-musuh mengejarnya, menembak dari kejauhan, tapi Kang membalas tembakan, membalas setiap serangan. Sang Santa ada di sana bersamanya, berkendara di dalam kereta mereka. Kang melihat sebuah jembatan di depan dan menyarankan agar mereka memblokirnya untuk memotong jalan para pengejar mereka. Mereka berada di dalam sebuah menara yang menciptakan kembali revolusi Prancis. Tujuan mereka melindungi para bangsawan dari para revolusioner. Kang dan Sang Santa dengan cepat memblokir jembatan itu. Kemudian Kang menghancurkannya, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk menyeberang. Mereka berjaga-jaga siap untuk bertarung saat para bangsawan melarikan diri, tapi bukannya menyerang, pemimpin musuh malah menyerukan gencatan senjata. Dia menuntut untuk tahu kenapa para pemain melakukan ini. Dia menjelaskan bahwa sampai sekarang, Kang dan Maria berjuang bersama para revolusioner untuk dunia baru. Dia tidak mengerti kenapa mereka tiba-tiba berganti pihak.
Dia menambahkan bahwa Sang Santa adalah kunci kesuksesan mereka sejauh ini. Dia ingin tahu kenapa dia tidak lagi berjuang untuk tujuan mereka. Sang pemimpin menuduhnya berpihak pada bangsawan yang korup, namun dia mengakui tidak ingin melawan mantan sekutu. Kang bertanya apakah ini alasan sebenarnya Sang Santa membutuhkan bantuannya. Dia akhirnya sadar Maria pernah berada di dunia ini sebelumnya. Maria mengkonfirmasi bahwa dia pernah ke sini sekali sebelumnya saat berada di menara tingkat kelima. Saat itu, dia berjuang tanpa ragu demi tujuan mereka, kebebasan, kesetaraan, dan persatuan. Kang menyadari slogan itu terdengar familiar. Maria menjelaskan bahwa itu adalah slogan yang sama dari revolusi besar di masa lalu. Kang menunjukkan bahwa mereka yang percaya sedang berjuang untuk tujuan yang benar sekarang adalah musuhnya. Dia memberitahu Maria bahwa jika dia ingin berganti pihak, sekarang adalah kesempatan terakhirnya. Maria menjelaskan bahwa menara itu adalah entitas yang